masih diselimuti oleh pohon pinus dan cemara yang selalu hijau, sosok besar yang tidak jelas, hanya saja dalam keheningan ini, segera dipatahkan oleh langkah-langkah yang terburu-buru, sejumlah besar orang King Yun, bergegas dengan langkah cepat ke tanah suci ini yang telah memuja generasi leluhur King Yun. Melihat dari luar, semuanya tampak masih seperti biasa, tetapi ketika mereka sampai di depan aula leluhur pendiri, apakah itu murid puncak Tongtian yang bingung atau Suru yang cemas, semua berhenti terkejut di jalur mereka. Aula dikelilingi oleh pinus dan cemara yang selalu hijau, di tanah suci leluhur yang megah, puing-puing kayu yang pecah berserakan di mana-mana, berantakan total. Di luar pintu masuk aula leluhur yang besar, pintu lakuer merah asli benar-benar hancur, bahkan sulit untuk mengatakan itu adalah pintunya, sebelum kelompok itu, ada lubang buas yang lebih besar dan mencolok. Di dinding luar aula leluhur, hampir semua jendela telah jatuh, banyak lubang besar atau kecil terlihat di dinding, aula leluhur yang khusyuk sudah penuh dengan lubang, pemandangan yang menyedihkan, hanya keremangan jauh di dalam aula, masih mengabaikan cahaya redup yang datang dari jendela yang hancur dan banyak lubang, dengan lembut menembus aula. Bui, Suru adalah yang pertama bereaksi, tidak peduli dengan alasan mengapa aula seperti itu, bergegas masuk, berharap untuk melihat orang yang ingin dia temui. Master Suyue dan Yang Elder, Van Elder dan yang lainnya juga bergegas masuk. Di aula leluhur, itu tampak sama seperti di luar, juga menerima dampak yang sangat besar, suasana yang dulu terlarang hancur, lempengan batu yang rata semuanya retak, botol kaca besar pecah. Bahkan ketika orang banyak pergi ke area yang paling suci, meja altar yang terbelah menjadi dua, tempat di mana banyak tablet peringatan leluhur Sekte King Yun ditampung, tersebar di seluruh lantai, sekilas, tidak bisa ceritakan berapa banyak tablet yang dipecah menjadi dua atau lebih oleh kekuatan besar yang misterius. Tapi, selain ini, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Suru tampak pucat, tubuhnya goyah, alis Master Suyue berkerut, melangkah, memeluknya, membisikkan beberapa kata yang menghibur, lalu berbalik dan berbicara kepada Xiao Yichai yang berada di belakang kerumunan, berkata, apa yang terjadi di sini, dan, di mana kakak senior Daoxuan? Xiao Yichai dengan ekspresi tertekan, sampai sekarang keterkejutannya belum hilang, berkata, melaporkan kepada paman guru, murid baru saja datang ke sini dan apa yang saya lihat adalah semua ini. Adapun guru, untuk bulan ini, dia mundur hampir ke sini setiap hari, murid benar-benar tidak bisa membayangkan, selain di sini, kemana dia bisa pergi. Kekhawatiran di mata Master Suyue berubah semakin dalam, ingin berbicara, tetapi berhenti, dan pada saat ini, suara ringan terdengar di samping, semua orang di sana sangat terampil dan segera mendengar suara itu. Ada seseorang yang lebih tua dengan cepat menilai bahwa suara itu datang dari belakang meja altar besar itu. Suru yang merasakannya, tiba-tiba terkejut, matanya bersinar dengan sedikit kegembiraan, berdiri tegak dan menangis, "Bui, kan?" Beberapa murid sudah berlari, mendorong meja bersama-sama, meja altar diturunkan dari beberapa leluhur, besar dan tebal, sangat berat, meskipun murid-murid itu memiliki beberapa kultivasi, tetapi masih membutuhkan beberapa dari mereka untuk menyatukan kekuatan mereka, dan berjuang untuk membalik meja. Setelah membaliknya, dan tentu saja di puing-puing di bawah puing-puing, menunjukkan sosok yang mengeluarkan erangan rendah pada saat yang bersamaan. Semua orang sangat gembira, berkerumun, tetapi terkejut setelah beberapa saat, orang itu bukanlah kepala sekte Tianbuyi atau King Yun pendeta Daoxuan, melainkan murid lembah Long Shou Lin Jingyu yang telah berjaga-jaga di aula. Separuh baju tubuhnya berlumuran darah, jelas juga terluka, dan lukanya cukup berat, wajahnya juga sangat pucat, tampak masih pingsan, tidak menunjukkan reaksi apapun kepada orang-orang yang berlutut di sampingnya dan memanggilnya. Kegembiraan Suru perlahan memudar, digantikan oleh kekhawatiran dan kecemasan yang lebih besar. Master Suyue berdiri di sampingnya, menghiburnya dengan lembut. Wajah tetua yang pucat, melihat sekeliling, aula leluhur pendiri Sekte King Yun adalah beberapa tempat suci terpenting, hampir sebanding dengan gua bulan ilusi. Saat ini direduksi menjadi pemandangan seperti itu benar-benar tidak pernah terdengar dalam 1000 tahun, dan yang lebih penting, dua orang terpenting di Sekte King Yun, tampaknya menghilang bersamanya. Keponakan Guru Xiao, tetua yang menoleh untuk melihat Xiao Yichai, berkata, apakah kamu yakin kakak kepala sekte ada di sini? Xiao Yichai menatap Lin Jingyu yang tidak sadar, ekspresinya perlahan tenang, merenung sejenak, berkata, ya, untuk jangka waktu ini, guru benar-benar hanya ada di kuil leluhur ini. Biasanya setiap kali murid harus mencari guru untuk bimbingan atau laporan kepadanya, semua selesai di sini.
Yang lebih tua jelas merasa sangat kesal, untuk sesaat bingung. Xiao Yichai terbatuk 2 kali, perlahan mendekati yang lebih tua, dengan lembut berkata, "Paman Guru Yang, tidak baik menyeret masalah ini. Dengan begitu banyak saudara junior berkumpul di sini dan menyaksikan aula suci rusak, itu lebih berbahaya daripada kebaikan." Dan dari apa yang dikatakan Paman Guru Surusu, guru dan lembah bambu besar Tian Bui tampaknya memiliki beberapa masalah pribadi. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan di sini. Mengapa tidak membiarkan mereka pergi dulu, dan kami akan memutuskan satu persatu. Bagaimana menurutmu? Yang tetua menyadarinya, mengangguk lagi dan lagi, lalu berkata, "Saya tidak pandai dalam hal-hal ini, kepala sekte selalu mempercayai Anda, dan biasanya Anda yang menangani urusan, sekarang Anda harus membuat keputusan sesuai situasinya." Tuntutan. Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berjalan ke samping, dan berdiri di samping sesepuh Fan berjanggut putih dan berdiskusi dengan berbisik. Xiao Yichai mengangguk ke yang lebih tua, dianggap telah menerima perintah, lalu berbalik dan berkata dengan keras, "Berbagai paman guru, berbagai saudara junior, baru-baru ini aula leluhur pendiri di sini tiba-tiba bertemu dengan malapetaka. Saya khawatir mungkin ada invasi dari luar. Sebagai apa yang dikatakan, untuk memperbaiki kandang setelah domba-domba hilang, kita semua tidak bisa duduk di sini dan menunggu kematian." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat alisnya, berbicara kepada murid-murid puncak Tongtian, "Saudara junior Tai, bawa 10 orang dan segera kelilingi aula leluhur pendiri. Jangan biarkan siapapun masuk, jika masih ada musuh yang disembunyikan di sini, cepat datang untuk memperingatkan saya." Seorang murid tinggi berjalan keluar, menangkupkan kedua tangannya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Ya." Setelah itu, dia berbalik dan memanggil sekali, menunjuk ke beberapa orang dan segera berjalan keluar. Saat ini aula leluhur sepi, hanya Xiao Yichai yang berdiri di tengah, meskipun beberapa tetua berperingkat lebih tinggi berdiri di samping, saat ini sepertinya dia adalah tulang punggung utama Sekte King Yun. Xiao Yichai memanggil lagi, "Chang adik junior." Di sini, seseorang berjalan keluar, dengan tekad teguh di wajahnya. Chang Jian yang membawa Zhang Xiaofan dan yang lainnya mendaki gunung ke kompetisi bela diri, pernah bertarung dengan murid tertua lembah bambu besar Songdaren. Xiao Yichai menganggukkan kepalanya dan berkata, "Chang adik laki-laki, sekarang yang penting adalah menemukan guru, dengan dia di sekitar untuk memimpin situasi keseluruhan, maka kita tidak perlu takut." Meskipun sesuatu yang serius tampaknya telah terjadi di sini, tetapi guru keterampilannya melampaui keilahian, dia tak terkalahkan, penjahat biasa pasti tidak akan bisa menyakitinya. "Anda membawa 80 orang, tidak? Lebih banyak lebih baik, bawa 150 orang. Di Tongtian Peak dari atas ke bawah pencarian, gunung depan dan belakang juga, tidak boleh melewatkan petunjuk sedikitpun." Chang Jian tampak sangat khawatir, jelas dia tahu meskipun Xiao Yichai membuat bagian pertama dari kata-katanya terdengar bagus, tetapi bagian terpenting adalah kalimat terakhir. Tanpa ragu-ragu, dia menjawab dengan suara yang dalam, dengan cepat mengumpulkan orang banyak, dan keluar. Sepertinya jumlah orang jelas tidak cukup, kemungkinan besar dia masih harus pergi ke depan gunung untuk mengerahkan pasukan. Dengan perginya sekelompok besar orang ini, kuil leluhur segera tampak kosong, kira-kira hanya beberapa tetua dan Xiao Yichai, serta Wen Min di belakang Master Su Yue dan akhirnya Lin Jingyu yang masih belum sadarkan diri. Xiao Yichai menghela nafas, menoleh ke para tetua dan membungkuk, dengan tenang berkata, "Berbagai paman guru, hari ini sebuah peristiwa besar terjadi di Sekte King Yun lagi. Murid membuat keputusan saat bepergian, jika ada area yang tidak pantas, berbagai paman guru tolong tegur." Suru dan Master Su Yue tidak berbicara, tetua yang mengangguk dan berkata, "Keponakan Guru Xiao, kamu tidak harus rendah hati, kamu telah melakukannya dengan baik sekarang apa yang masih perlu dilakukan oleh para tetua ini, kamu lanjutkan saja dan instruksikan, tidak harus berdiri di atas upacara." Xiao Yichai merenung sejenak, berkata, "Sekarang situasinya tidak diketahui, kita masih perlu berhati-hati. Berbagai paman guru tolong kembali ke puncakmu, jika ada insiden, setiap cabang setidaknya akan bersiap." Hanya saja sayangnya Lin Junior kakak masih belum sadar, kalau tidak kita bisa bertanya padanya, dan kita akan tahu segalanya, bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya orang yang hadir. Semua orang mengerutkan kening, semua sibuk, Suru saat ini dengan kenyamanan Master Su Yue, juga perlahan-lahan menjadi tenang, setelah semua Tian Bui tidak ada, meskipun khawatir, tetapi dia masih berharap, dan tidak terlalu gugup. Mendengarkan Xiao Yichai mengatur situasi, pikirannya kacau, dia hanya berharap Tian Bui aman. Pada saat ini, dia melihat ke arah Lin Jingyu yang terbaring di tanah,
tiba-tiba mengerutkan kening, dengan lembut berseru, "Yi." Master Suyue berdiri di sampingnya, sedikit terkejut berkata, "Ada apa?" Suru mengarahkan jarinya ke Lin Jingyu, berkata, "Dia sepertinya memiliki sesuatu di tangannya." Semua orang terkejut, Xiao Yichai berjalan cepat ke Lin Jingyu, tubuhnya dengan lembut berbalik, dan memang di tangan kanannya di bawah tubuhnya, dia menggenggam erat sepotong kayu hitam persegi panjang. Xiao Yichai mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi setelah ditarik, kayu itu bahkan tidak bergerak, meskipun Lin Jingyu masih tidak sadarkan diri, tetapi untuk beberapa alasan, dia memegangnya erat-erat, tidak mengendur sedikit pun. Semua orang melihat, semua merasa bingung. Tetua penggemar berjalan mendekat, berbalik, tiba-tiba berkata, "Papan ini tampak seperti tablet peringatan." Master Suyue melihat dengan hati-hati, mengangguk dan berkata, "Itu benar, ini adalah tablet peringatan." Xiao Yichai setelah menghabiskan waktu yang lama, kemudian dapat perlahan-lahan menarik jari-jari erat Lin Jingyu yang menggenggam, mengeluarkan tablet yang tampaknya sangat penting baginya. Semua orang datang, sebagai saksi acara ini, Lin Jingyu sangat menghargai tablet ini, ternyata memiliki banyak hubungan. Tanpa diduga setelah melihat, semua orang tercengang, semua saling memandang. Meskipun tablet ini berukuran sama dengan yang lain, terlalu dicat hitam, tetapi pada permukaan tablet yang dianggap selesai, itu kosong tanpa kata-kata. Ini sebenarnya adalah tablet tanpa kata. Menempatkannya di kuil leluhur yang khusyuk ini, menyembah tablet ini, siapa itu? Dan siapa yang menempatkannya bersama dengan semua leluhur, dan sejak meletakkannya, mengapa tidak ada nama? Lin Jingyu mencengkeram potongan kayu ini begitu erat, bahkan ketika dia terluka parah dan dalam keadaan koma dia menolak untuk melepaskannya. Apa artinya semua itu? Segala macam keraguan, ribuan pikiran, sepertinya berlama-lama di kepala semua orang. Perbatasan selatan, 10.000 gunung besar, gua kuno iblis penakluk. Legenda adalah hal yang sangat aneh. Pertama-tama, legenda itu sendiri menyiratkan itu mungkin tidak benar, hanya saja beberapa hal tampaknya memiliki alasan untuk mewariskannya. Orang-orang dengan demikian menyebarkannya dari mulut ke mulut, atau bisa juga tulisan sarjana ke bawah, melewatinya. Kemudian, semakin lama legenda itu diturunkan, seringkali legenda itu sendiri, secara bertahap berubah. Orang-orang dan hal-hal pada waktu itu, secara bertahap menjadi tidak berwajah, dimodifikasi oleh banyak orang dan melewati penggilingan waktu, yang masih akan mengingat kebenaran waktu itu. Dan siapa lagi yang masih peduli? Jadi legenda itu akhirnya menjadi legenda, seperti wanita cantik dan lembut yang cukup cantik untuk menyebabkan jatuhnya sebuah kota, perlahan penampilannya berubah seiring waktu. Ribuan dan 10.000 tahun kemudian, masih bisakah Anda mengenali? Dalam kegelapan, angin Yin tampak tenang, buas dan tidak terkendali, tampaknya hanya milik dunia di luar gua kuno, dan di dunia yang gelap ini, semuanya sunyi. Ini adalah bagian terdalam dari gua, ketika Blackwood mengambil perbatasan selatan bejana suci 5 suku, tempat dia membangkitkan tubuh dewa binatang, ada di sini. Hanya saja sekarang, energi jahat yang dulu melonjak telah menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan keheningan, dan terkadang napas rendah itu. Napas itu, tampaknya berasal dari kegelapan terdalam, sedikit merah gelap yang jahat, dan menjadi cerah di ruang yang gelap dan entah bagaimana kosong ini. Raungan rendah, tiba-tiba di kedalaman kegelapan, di tempat di mana napas itu berasal, terdengar, seperti binatang buas dalam keganasannya membawa kegelisahan yang dalam, dan bahkan mungkin bisa mendengar ketakutannya, menggeram, dengan marah menghadap tempat itu, dari sinar merah. Terengah-engah itu berhenti, sepertinya ada sesuatu yang menenangkan binatang itu dalam kegelapan. Auman itu perlahan-lahan menjadi lebih lembut, akhirnya menghilang, keheningan kembali berlanjut di dalam gua, hanya api merah gelap yang aneh, masih berkelap-kelip, berkedip tak henti-hentinya. Tiba-tiba, suara seorang wanita, manis namun tanpa emosi, bergema ringan di dalam gua, "Kamu tahu Ti, sepertinya selalu tidak memiliki perasaan yang baik terhadapku." Ruang dalam kegelapan ini, tampak sangat besar, suara wanita itu terdengar seperti sangat jauh, melayang-layang, ruang kosong, hanya bisa mengatakan bahwa sumbernya datang dari balik api merah gelap itu. Menanggapi suara itu, ada tawa yang tenang, "Kamu tidak perlu keberatan, itu tidak pernah percaya pada manusia." Wanita itu mendengus, berkata, "Kenapa, jadi dia akhirnya melihatku sebagai manusia?" Ho, raungan rendah, langsung lewat, di depan tempat sinar merah berada, bola api tiba-tiba menyala, itu sebenarnya anglo primitif, 3 kaki menopangnya, bintik-bintik berkarat,
sesuatu yang tak seorang pun tahu berapa lama yang lalu hanya saja api yang menyala di Anglo ini, apinya masih sangat terang, seperti pakaian yang terbakar. Pakaian sutra yang cerah. Dewa binatang. Dia duduk di tanah di antara bayang-bayang api dan kegelapan, bersandar di dinding bayangan platform batu, nyala api berkedip-kedip, memantulkan wajahnya di antara kegelapan dan cahaya. Dia tampak seperti biasa dengan perasaan rayuan yang tak bisa dijelaskan, tapi apa berbeda kali ini, wajahnya sangat pucat, tidak cukup untuk mengatakan bahwa dia tampak seperti orang mati. Di bawah api unggun, bersamanya Rat-Rat, meringkuk di sampingnya, adalah Taoti, binatang jahat mengerikan yang tampak aneh. Pada saat itu mata raksasanya terbuka lebar, sedikit menyeringai, menunjukkan taringnya yang mengerikan, terus-menerus terengah-engah dari mulut, dengan ganas menembus cahaya api, menatap ke tempat sinar merah itu, yang tidak lagi melotot. Dewa binatang meskipun dia tampak mengerikan, tetapi dia sangat tenang, bahkan mulutnya masih membawa senyum tipis, berkata, "Kamu telah berkultivasi selama 1000 tahun, bukankah itu menjadi manusia? Ketika aku mengatakan itu, kamu harus bahagia." Wanita itu terdiam, tidak berbicara, tetapi sinar merah gelap itu, tiba-tiba menjadi cerah. Taoti segera waspada, menggeram, menatap sinar merah gelap. Cahaya perlahan bergerak, menuju ke tempat di mana dewa binatang itu berada. Taoti menjadi lebih ganas, dan perlahan berdiri. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur, menepuk kepala Taoti dengan lembut, lalu menjadi tenang. Dewa binatang melepaskan tangannya, melihat ke belakang, titik cahaya itu perlahan-lahan terbang di depannya, seperti mata, tidak jauh di depannya berhenti, dan menatapnya. Beast Deity memandangi api merah gelap untuk waktu yang lama, tiba-tiba tertawa. Persahabatan kita tidak kurang dari 1000 tahun, meskipun kita tidak dapat dianggap sebagai teman setia, tetapi kita setidaknya adalah teman lama kan. Selain itu, saya terluka parah sekarang, mengapa kamu masih begitu waspada terhadapku? Api merah tua itu berdenyut beberapa kali, tiba-tiba mengeluarkan peluit tajam, mundur dengan sangat cepat, ketika melewati Anglo itu, bahkan api itu untuk sementara ditekan. Kegelapan menyelimuti sesaat sebelum mereka kembali normal, dan pada saat ini, sinar merah gelap sudah menghilang dalam kegelapan. Suara dingin wanita itu berdering pada saat yang sama dan berkata, "Aku tidak percaya padamu, sama seperti Taotimu yang tidak percaya padaku." Dewa binatang melihat ke depan pada kegelapan itu, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Bagus, bagus, bagus, bagus. Tapi aku tidak mengerti, karena kita tidak saling percaya, mengapa kamu ingin membantuku?" Suara wanita itu dengan ringan berkata, "Karena hal yang aku inginkan, sekarang hanya kamu yang bisa memberiku." Dewa binatang tersenyum dan berkata, "Hanya karena ini, gambar jelek ini diukir di dinding dan lantai batu." Dia melambaikan tangannya, meskipun senyumnya tetap ada, tetapi kelelahan di wajahnya tampak semakin dalam. Api di Anglo, tiba-tiba melonjak, mengeluarkan suara berderak, dari udara tipis itu lebih besar dari aslinya beberapa kali. Untuk sesaat cahaya menyala terang, dan suhu di sekitarnya, dengan cepat berubah menjadi panas yang tak tertahankan. Tapi apakah itu dewa binatang atau Taoti, atau orang misterius yang tersembunyi dalam kegelapan, tidak menunjukkan reaksi sedikit pun terhadap ini. Api yang menyala, perlahan meluas di kegelapan, seperti perlahan-lahan memiliki kehidupan, bahkan bentuk api pun mulai perlahan berubah, dari bola menjadi bentuk naga yang tidak jelas. Dalam kegelapan, menatap bentuk naga yang berangsur-angsur terbentuk, wanita itu perlahan berkata, "Yang saya ingat adalah gambar-gambar jelek ini, hanya ini yang bisa memenjarakan Anda selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya." Dewa binatang tersenyum, dalam api, tidak lagi tahu apakah dia tersenyum pahit, mengejek, atau mungkin mencibir. Karena saat dia tersenyum, naga di Anglo itu selesai, mengacungkan cakarnya ke api, tiba-tiba melihat ke dalam kegelapan, mengeluarkan raungan diam. Gelombang panas yang berkobar hampir bersamaan seperti air pasang menyembur, langsung mengalir dari segala arah, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi di depannya. Setelah lautan api, dalam api yang menyala-nyala, tanah di sekitar Anglo, satu persatu 4 gambar menyala, garis kasar, warna merah darah, gambar itu adalah 4 dewa buas ganas yang berbeda. Setelah beberapa saat, dinding batu kiri dan kanan di atas Anglo, 4 gambar juga menyala, dengan konten yang hampir serupa. Kedelapan ukiran batu ini, identik dengan apa yang dilihat Xiao Fan di altar neraka lembah Fenxiang. Formasi 8 neraka liar, napas aneh, mengikuti gelombang panas, gelombang demi gelombang bergema di ruang kosong ini. Naga api itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, ekspresinya buas,
tetapi tidak terus tumbuh, hampir seolah-olah ini sudah mencapai batasnya. Meskipun begitu, di bawah panas yang menyengat itu, bahkan lantai yang kokoh juga mulai menunjukkan retakan, malah anglo api yang terlihat jompo dan primitif, tampak baik-baik saja. Cahaya api mengamuk, tercermin di mata Dewa Binatang, seolah-olah matanya juga terbakar. Suara wanita itu tertawa samar sekali, berkata, apakah kekuatanmu benar-benar kurang atau kamu berpura-pura? Meskipun formasi ini tidak diaktifkan oleh Inferno Mirror, dan telah rusak sekali ketika kamu dibangkitkan, tetapi kekuatannya pasti tidak hanya sedikit ini. Wajah gagah Dewa Binatang tidak berubah, dia dengan tenang berkata, karena kamu sangat waspada terhadapku, aku bingung, mengapa kamu harus menyelamatkanku. Wanita itu mendengus, berkata, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Pertama aku melakukannya untuk formasi teka-teki yang diturunkan oleh suku dukun kuno, yang lain adalah karena aku menemukan lelaki tua Yun yang sedang berakting, merusak pemandangan. The Beast Deity tersenyum, sepertinya tidak mempedulikan kata-kata wanita itu, berkata, Yun Yilan meskipun kembali pada kata-katanya, tetapi sejujurnya aku tidak pernah percaya padanya, hari itu jika aku menang di King Yun Hill, dia pasti akan tidak berani melakukan ini. Memukul seseorang ketika dia sedang down, bukankah itu yang kebanyakan orang akan lakukan? Wanita itu berkata, sayangnya dia masih tidak tahu, kamu berbeda dariku, tidak bisa dibunuh. Tatapan The Beast Deity semakin dalam, perlahan-lahan menyaksikan kegelapan di balik api itu, nyala api membara, tetapi sepertinya tidak mencapai tempat itu. Bagaimana kamu tahu, aku tidak bisa dibunuh? Jika saya memberitahu Anda sekarang, saya dapat dibunuh, bagaimana menurut Anda? Dia menatap kegelapan, senyum tipis tampak di bibirnya, dengan beberapa provokasi, dan juga tampak memikat, kata perlahan. Wanita itu tiba-tiba tidak berbicara, di seluruh gua gunung, hanya suara api yang menyala, tetapi untuk beberapa alasan, dibandingkan dengan sebelumnya di mana tidak ada apa-apa, keheningan tampak lebih mati. Dan untuk waktu yang tidak diketahui, Dewa Binatang tiba-tiba berkata, sudah berapa tahun kita saling mengenal sampai hari ini. Setelah waktu yang lama, wanita itu dengan samar berkata, tidak ingat, pada waktu itu saya baru saja mencapai kultivasi saya dan masuk ke sini karena kesalahan, ngomong-ngomong, mengapa Anda memperlakukan saya secara berbeda pada waktu itu? Dewa Binatang tersenyum, perlahan menundukkan kepalanya, kelelahan di wajahnya tampak meningkat, berkata, meskipun saya bukan manusia pada waktu itu, tetapi saya juga tidak tahan kesepian. Wanita itu terdiam lagi, dia tampak terkejut, setelah lama berkata, mengapa kamu benar-benar terlihat berbeda hari ini? Anda tidak akan pernah mengatakan kata-kata seperti itu di masa lalu. Bahu The Beast Deity bergetar sekali, membuat dua suara batuk yang intens, tetapi wajahnya masih memiliki senyum tipis, hampir di matanya, dia tidak peduli lagi, apakah kamu melihat orang yang sekarat, masih tetap sama seperti biasanya. Wanita itu segera menjawab, tapi kamu bukan manusia. Bagaimana kamu tahu aku tidak? Titik. Api di Anglo, tiba-tiba naik, seperti raungan diam dari naga api, kemudian perlahan-lahan turun, 8 gambar misterius di sekitarnya juga menjadi gelap, secara bertahap hilang dalam kegelapan. Naga api perlahan bergabung menjadi api, berubah menjadi api biasa, lingkungan perlahan menjadi gelap, hanya cahaya yang tersisa di sekitar Anglo api. Apa yang telah kamu lakukan pada dirimu sendiri? Setelah waktu yang lama, wanita itu dengan lembut bertanya. Dewa Binatang tidak menjawab, dan tidak berbicara, dia tampak semakin lelah, perlahan mengangkat tangannya. Dalam api, di pergelangan tangan kanannya, kulit tampak kehilangan kilau dan tampak abu-abu keruh, tidak jelas, urat merah gelap tersembunyi di dalam pergelangan tangan. Dewa Binatang melihat pembuluh darah itu sejenak, menggelengkan kepalanya, dengan lembut menggunakan tangannya untuk menyapu pergelangan tangannya, saat berikutnya, sebuah luka perlahan muncul dan kemudian perlahan menumpahkan setetes darah. Darah segar, darah merah segar, bagaimana mungkin? Wanita dalam kegelapan tampak terlalu terkejut untuk melanjutkan, setelah waktu yang lama, dia tampak pulih, bertanya dengan kaget, kamu benar-benar menjadi manusia. Dewa Binatang tidak berbicara, hanya tersenyum, senyum lebar itu, tidak ada yang tahu, apakah itu pahit atau senang. Tidak heran, saya terus merenungkan, Anda diciptakan dari energi setan surga dan bumi, dengan benar Anda abadi, bagaimana Anda di Bukit King Yun di bawah pedang Zuxian, menerima luka berat seperti itu. Jadi Anda benar-benar pada suatu saat, berubah menjadi spesies manusia yang selalu Anda benci. Hahaha. Wanita itu benar-benar tertawa,
tidak tahu apakah karena itu terlalu menggelikan atau tidak bisa menahan diri. Tatapan Dewa Binatang menatap darah merah di pergelangan tangannya sendiri, namun matanya memiliki ekspresi rumit yang tak dapat dijelaskan, seperti kegembiraan, seperti kesedihan. Aku tidak pernah membenci manusia. Dia tersenyum lelah, keberadaanku di dunia ini, dengan kesadaran dan pencerahan, bukankah itu semua karena manusia? Wanita itu tercengang, berkata, apa yang kamu katakan? Dewa Binatang perlahan mengangkat kepalanya, menatap api, suaranya, di tempat di mana kegelapan dan cahaya berkedip-kedip, sepertinya kembali ke masa lalu yang jauh. Ketika saya pertama kali sadar, yang saya lihat adalah dia, saat itu saya belum memiliki tubuh. Dalam keadaan bingung saya, gadis itu sepertinya sedang memperhatikan saya. Dengan berlalunya waktu, saya secara bertahap mendapatkan bentuk, dan akhirnya juga tahu bahwa dia adalah seorang manusia, seorang wanita dukun dari suku dukun, namanya Linglong. Taoti di sampingnya, menggeram pelan. The Beast Deity menepuk kepalanya beberapa kali, Taoti menjadi tenang. Wanita itu tidak mengeluarkan satu suara pun, dia sepertinya merasakan bahwa segel tertentu dari sebuah rahasia kuno, akan segera dibuka. Di mata Dewa Binatang, kelembutan perlahan mengambil alih sepenuhnya, matanya, juga melihat kegelapan yang jauh, jauh di dalam gua, di sana, mungkin pernah ada roh, diam-diam mendengarkan. Itu adalah Linglong dengan kekuatan misterius dukunnya, menyerap energi setan perbatasan selatan surga dan bumi, mengekstrak esensi, dan menciptakan saya. The Beast Deity dengan acuh tak acuh melanjutkan, rahasia yang pernah membingungkan selama 10.000 tahun, tidak ada yang tahu asal-usulnya, mereka yang disebut pahlawan suku dukun, mengikuti Linglong dan bertekad untuk memusnahkan saya, jika mereka tahu saya sebenarnya diciptakan secara pribadi, dari tangan wanita terhormat mereka. Aku bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka. Dia tertawa, sikap pembunuh dan keji di masa lalu, sepertinya tidak pernah ada padanya, sekarang apa yang dia miliki, hanyalah kenangan. Saya telah bertanya kepada Linglong berkali-kali, mengapa dia menciptakan saya, tetapi dia menolak untuk mengatakannya. Tapi pada akhirnya saya mengerti, sebenarnya itu hanya untuk dua kata. Wanita itu tidak bisa tidak bertanya, apa? Dewa Binatang dengan acuh tak acuh berkata, keabadian. Suara wanita itu terdengar terkejut, keabadian. The Beast Deity mengangguk, berkata, itu benar, kamu juga merasa konyol kan? Tapi hari itu, dia melakukannya untuk tujuan itu. Linglong pada waktu itu, pencapaian kekuatan dukunnya telah melampaui nenek moyang, di seluruh dunia, dia hampir tidak memiliki saingan, di suku dukun, semua orang memujanya seperti dewa. Dia, karena bosan, apa yang dia lakukan, adalah memberikan dirinya tujuan lain. Ini tampak hampir mirip dengan para Taoisme dataran tengah, tetapi misteri keabadian, pada awalnya adalah hukum surga, meskipun dia adalah gadis yang sangat cerdas, tetapi akhirnya dia tidak dapat menguraikannya. Akhirnya suatu hari, dia memikirkan cara yang tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Umur hidup manusia, masing-masing memiliki batas, meskipun mencapai pencerahan, itu hanya diperpanjang selama beberapa ratus tahun. Tetapi benda-benda yang tidak manusiawi, biasanya memiliki rentang hidup yang lebih panjang, dan ciptaan langit dan bumi, arus jahat yin dan yang, del, karena semuanya adalah ciptaan langit dan bumi, abadi dan permanen. Sejak dia memikirkan hal ini, dia mengabdikan dirinya untuk mempelajarinya, akhirnya dalam bentuk tak bernyawa ini, dia menciptakanku. Dia benar-benar luar biasa, kata wanita itu dengan lembut. Hehe, Dewa Binatang tersenyum tipis, berkata, ya, dia benar-benar wanita yang luar biasa. Ketika saya datang ke dunia ini, ketika saya bangun, yang pertama saya lihat adalah dia. Kemudian untuk jangka waktu yang tidak diketahui, duniaku hanyalah dia. Perlahan-lahan, saya mulai terbentuk, dan karena inti saya terbentuk dari arus setan surga dan bumi, dan karena saya memiliki kesadaran, secara alami saya mulai menyerap energi setan di sekitarnya, secara bertahap menjadi lebih kuat. Hanya saja, dia malah tampak gelisah, matanya menatapku, lambat laun tidak sedekat itu lagi, ketika kekuatanku akhirnya bisa menandingi miliknya, sejak hari itu dan seterusnya, dia tidak pernah tersenyum padaku lagi. Saat itu aku bingung, tidak tahu apa alasannya, sebenarnya aku juga tidak tahu kenapa kekuatanku meningkat begitu cepat, tapi bagiku, apa arti kekuatan bagiku? Aku hanya ingin bersamanya saja. Kamu bisa memberitahunya, maka dia akan tahu bukan? Wanita itu tidak bisa tidak berkata. Saya mengatakannya berkali-kali, sekarang memikirkannya,
saya kira itu lebih seperti seorang anak yang merengek kepada ibunya. Senyum tipis muncul di bibir Dewa Binatang, tapi itu menghilang lagi, tapi dia tidak pernah percaya. Wanita itu diam, tidak berbicara untuk waktu yang lama, Dewa Binatang juga diam, seolah-olah dia berada jauh di dalam ingatannya. Api masih menyala, perlahan goyah, seolah-olah juga bernafas. Waktu seolah berhenti dalam kegelapan ini, mendengarkan dengan penuh perhatian. Masa lalu adalah kenangan yang membeku dalam es, setetes demi setetes meleleh, dan kemudian perlahan menghilang. Siapa yang bisa membalikkannya? Apakah itu Anda atau saya? Atau apakah kita semua sebenarnya, manusia yang berlari sambil terengah-engah dalam waktu, namun akhirnya masih tersesat oleh waktu, secara bertahap menjadi tua, menghilang dalam bayangan itu. Akhirnya, suatu hari, saya tidak ingin terus tinggal di rumah yang hanya memiliki dia, saya ingin keluar dan melihat. Hari itu, dia tidak kembali setelah waktu yang lama, saya melanggar larangannya, membuka pintu dan berjalan keluar. Ada banyak orang, tetapi semua orang yang melihat saya, semua berteriak ketakutan, melarikan diri. Untuk beberapa alasan, saya mulai panik dan kemudian marah. Akhirnya, saya merasakan ledakan energi ganas keluar dari hati saya. Itu juga pada saat ini, beberapa prajurit yang mendengar keributan dan bergegas, mulai menyerang saya mundur sambil menangkis pukulan, saya tidak ingin bertarung dengan mereka, saya sangat menyesalinya, saya hanya ingin bersama Linglongku, aku hanya ingin keluar dan melihat. Saya berbicara dengan sekuat tenaga, menjelaskan dengan seluruh kekuatan saya, tetapi tidak ada yang mendengarkan, sampai saya salah membunuh orang pertama. Prajurit muda itu tergantung ke belakang di tanganku, perlahan kepalanya terkulai, darah merah mengalir keluar dari tubuhnya. Saya tercengang, yang lain juga, kemudian mereka menjadi lebih ganas, dalam teriakan mereka, saya dengan jelas mendengar suara tangisan di kejauhan, itu pasti keluarga prajurit itu. Saya tidak tahu, tetapi ketika saya pertama kali melihat darah, tubuh saya sudah mulai berubah. Trans pembunuh itu mengganggu saya seperti orang gila. Saya tidak ingin membunuh, tetapi saya tidak bisa mengendalikannya. Jadi saya menyerang, saya membunuh. Aku membunuh banyak orang. Dewa Binatang menundukkan kepalanya, tetapi dia masih melanjutkan. Saya berdiri di genangan darah, untuk waktu yang lama, perlahan-lahan menjadi jernih. Kemudian, saya melihat di kejauhan, berkerumun oleh banyak orang, Linglong kembali. Dia menatapku tanpa berkedip, wajahnya sangat pucat. Untuk beberapa alasan, saya sangat takut, saya merasa seolah-olah saya benar-benar salah, tetapi saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu apa yang telah saya lakukan salah. Lalu, Linglong menyerang, dia menyerangku secara pribadi. Saya menolak untuk membalas, saya berharap untuk menjelaskan kepadanya, saya ingin memberitahunya, saya tidak berani keluar lagi, saya hanya ingin tinggal di rumah itu, dan sejak saat itu hanya menemaninya dan saya akan sangat puas. Kata-kata ini, saya mengatakannya berkali-kali, tetapi, dia tidak mendengarkannya sekalipun. Petik 2. Keterampilannya tidak ada bandingannya dengan prajurit biasa itu, segera tubuhku dipenuhi lubang, tetapi, setiap kali luka itu, akan menyerap energi di sekitarnya dan pulih dengan sendirinya, bahkan aku juga bisa merasakan bahwa, setiap kali Linglong memukulku, kekuatanku malah meningkat lebih cepat. Akhirnya, Linglong juga menemukan ini, wajahnya pucat pasi, seolah-olah dia telah kehilangan semua harapan. The Beast Deity masih tersenyum, mengingat, tapi di wajahnya, pada akhirnya ada kesedihan, saya perlahan mulai merasakan, Linglong benar-benar membenci saya, seolah-olah dia sudah gila. Dia mulai menggunakan semua jenis kekuatan dukun di saya, tubuh saya meskipun abadi, tetapi hati saya benar-benar kesakitan, jadi pada akhirnya, saya melarikan diri sendiri. Dan saat melarikan diri, semua orang yang melihatku benar-benar ketakutan, sampai akhirnya aku tahu, penampilanku saat itu, pada manusia biasa itu, benar-benar menakutkan. Dia dengan lembut menepuk Taoti di sampingnya, berkata, penampilan saya saat itu, jauh lebih jelek dari itu. Setelah meninggalkan Linglong, saya melarikan diri ke 10.000 gunung besar, tidak lama kemudian, saya menemukan gua ini dan untuk sementara tinggal di sini. Tapi aku ingin kembali, aku tulus, hanya ingin bersama Linglong. Dan akhirnya pada akhirnya, saya masih kembali, tetapi yang menyambut saya, adalah formasi ini. Petik 2. Api di Anglo, membuat suara berderak, hampir seperti menanggapi Dewa Binatang. Aku tidak pernah menyangka, bahwa dunia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan.
Linglong menggunakan kekuatan cermin neraka, meletakkan formasi 8 neraka liar, memanggil 8 naga api liar, di bawah api yang membakar semua makhluk hidup. Meskipun aku abadi, tapi aku terluka parah. Wujudku hancur total. Saya berusaha keras untuk memberitahu Linglong, saya tidak ingin melakukan apapun, saya hanya ingin bersamanya, tetapi dia sepertinya tidak mendengarkan satu kata pun, dan hanya ingin membakar saya sampai mati. Pada akhirnya, saya dikalahkan dan melarikan diri kembali ke gua ini. Aku tidak tahu kenapa, Linglong harus memperlakukanku seperti itu, tapi aku tidak mau menyerah, aku sangat ingin bersamanya. Setelah kembali ke sini, menggunakan 10.000 gunung besar yang unik, arus ganas surga dan bumi, saya pulih dengan cepat, dan tepat ketika saya berencana untuk pergi dan menemukannya secara diam-diam, dia sudah mengejar. Dia membawa 7 yang disebut prajurit, dikejar ke gua kuno ini, secara pribadi datang dan menemukan saya. Petik 2. Saya tidak terkejut, karena saya diciptakan olehnya, jika ada orang yang bisa berurusan dengan saya, mengerti saya, siapa lagi selain dia. Tapi saya benar-benar tidak mengerti, mengapa dia harus memperlakukan saya seperti itu. Saya mengatakan begitu banyak padanya, mengapa dia tidak mendengarkan satu kata pun. Tapi kali ini, Linglong benar-benar menjawab, katanya, sebenarnya semuanya salahnya, menciptakan monster seperti saya, bahkan kesalahannya yang lebih besar. Karena saya diciptakan dari arus setan surga dan bumi, dorongan untuk membunuh adalah bawaan dalam diri saya. Jika dia mengizinkan saya untuk tetap berada di dunia ini, maka orang-orang biasa di dunia akan menghadapi bencana. Saya berusaha keras untuk menjelaskan kepadanya, mengatakan saya tidak akan melakukannya, saya hanya ingin bersamanya, saya tidak menginginkan hal lain. Tapi dia hanya tertawa pahit, mengatakan dia percaya padaku, dan sebenarnya dia juga ingin bersamaku. Tapi, bagaimana jika setelah dia mati? Di gua kuno, di kejauhan, seseorang tampak menghela nafas dalam kegelapan. Untuk pemandangan itu 10.000 tahun yang lalu, tidak tahu air mata yang mengalir saat itu, apakah masih ada yang ingat. Saya tercengang, pikiran saya kosong, saya tahu saya abadi, tetapi saya tidak pernah berpikir, Linglong akan mati. Aku masih bisa mengingatnya dengan jelas, Linglong dengan senyum pucatnya, air mata mengalir. Kemudian, dia mengaktifkan formasi 8 neraka liar lagi, menjebakku di dalam, membakar wujudku lagi, tetapi esensi arus setan tempat aku berevolusi, dia akhirnya tidak bisa menghancurkannya. Setelah formasi, dia juga terluka parah, tapi aku diciptakan olehnya, dalam nyala api, aku masih bertanya padanya, kenapa dia harus memperlakukanku seperti ini. Kali ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia meletakkan formasi di gua ini, menjebak saya. Siang dan malam itu terbakar, setiap kali kekuatan saya sedikit pulih, api akan menghancurkannya. Akhirnya, dia menatapku dengan linglung, tiba-tiba bertanya apakah aku punya keinginan. Petik 2. Dewa binatang dengan tenang tertawa, berkata, berharap keinginan apa yang bisa saya miliki. Seluruh keinginanku hanya untuk bersamanya. Jadi saya bertanya padanya, mengapa saya tidak bisa bersamanya. Linglong dia menundukkan kepalanya, perlahan berkata, karena aku bukan manusia, dan bahkan bukan makhluk hidup, ditakdirkan bahwa kita tidak bisa bersama. Dan dalam api yang mengamuk itu, kepadanya, aku dengan keras berkata, kalau begitu, biarkan aku menjadi manusia. Suaranya tiba-tiba meninggi, tiba-tiba mengangkat kepalanya, ke arah langit-langit gua, berteriak keras. Biarkan aku menjadi manusia. Rumble, keempat dinding bergetar bersama, bebatuan berjatuhan, suaranya seperti genderang, memekakkan telinga. Di dalam debu, Dewa Binatang perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Lalu apa yang terjadi? Wanita itu bertanya dari kegelapan. Dia tampak tertegun, setelah beberapa lama, dia tidak bergerak. Aku menanggung rasa sakit yang membakar, meninggalkan diriku dalam keputusasaan. Tapi, dia tiba-tiba berdiri, menghentikan formasi, berjalan ke arahku. Saya menatapnya dengan kaku, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia diam-diam, berkata kepada saya, bahwa dia telah mengecewakan saya. Lalu, suara Dewa Binatang entah kenapa, tiba-tiba mulai sedikit bergetar, dia mulai melantunkan mantra dukun yang panjang, mengeluarkan pisaunya dan kemudian mulai, pukulan demi pukulan memotong dirinya sendiri. Apa? Wanita dalam kegelapan berteriak. Saya terkejut, tidak, ketakutan, benar-benar ketakutan, tidak tahu persis apa yang dia lakukan. Perlahan, Linglong menggunakan dagingnya sendiri, bahkan tulangnya, membangun struktur tubuh. Kemudian,
Dia menempatkan saya di struktur ini, saat nyanyiannya menjadi lebih mendesak, saya secara bertahap bergabung ke dalam tubuh ini, bahkan kesadaran saya juga perlahan-lahan menjadi kabur. Saya mendengar suaranya menjadi lebih lembut, tetapi dia masih berbicara kepada saya, bahwa ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk saya, di masa depan selama seseorang mengumpulkan 5 senjata suci, meletakkannya di tubuh ini, saya bisa dibangkitkan, tetapi setelah dibangkitkan, meskipun saya masih memiliki kekuatan jahat saya, tetapi tubuh saya akan menjadi manusia, dan karena saya manusia, saya tidak akan lagi abadi. Dia berkata bahwa dia secara khusus mengejar keabadian, melanggar hukum surgawi, menciptakan monster seperti saya, dan selanjutnya mengembangkan hubungan yang tidak pantas, itu bahkan lebih salah. Dan karena aku, dia menyebabkan kematian banyak orang, membuat rakyat jelata menderita satu demi satu bencana. Dan dia menyakitiku dengan tangannya sendiri, itu lagi, berbicara sampai di sini, dia tidak melanjutkan, kesadaranku perlahan menghilang, dalam kesurupanku, aku hanya mendengar kata-kata terakhirnya, aku akan selalu di sini bersamamu. Kata-kata itu, aku tidak pernah mengerti. Sampai setelah saya, 10.000 tahun kemudian, dibangkitkan, berdiri lagi di pintu masuk gua. Patung manusia itu, yang diterpa cuaca oleh angin, badai dan salju, terik matahari setiap hari dan menderita kedinginan selama berbulan-bulan, namun masih menatap jauh ke dalam gua. Aku memeluknya. Di gua yang gelap, langkah kaki ringan terdengar, cahaya hijau gelap samar, berkilauan dari depan. Setelah cahaya, siluet Xiao Fan dan Jin Pinger muncul. Mereka berdua telah mencapai jauh di dalam gua kuno iblis penakluk, namun gua aneh ini sepertinya tidak pernah berakhir, jalan gelap yang lembab memutar dan berbelok, seperti membentang ke depan tanpa batas. Cahaya tongkat pemakan jiwa hanya bisa menerangi jarak maksimum 6 Ci di depan, dan bahkan lebih jauh di depan, semuanya gelap gulita yang sunyi. Di dalamnya, sepertinya ada sepasang mata misterius, mengawasi kedua penyusup itu. Jin Pinger tidak jauh dari Xiao Fan, untuk beberapa alasan, dia secara bertahap menemukan dirinya menjadi gugup. Ujung jalan ini, tidak ada yang tahu di mana tepatnya itu, dan apa yang akan menunggu mereka di ujungnya. Meskipun jika dia melihat binatang jahat yang ganas sekarang, pikirannya tidak akan goyah, tetapi kemudian, kegelapan yang kosong ini, malah mulai membuatnya merasa frustrasi. Langkah kaki Xiao Fan, tiba-tiba berhenti. Jantung Jin Pinger melompat, hampir menabraknya, dengan cepat menghentikan dirinya sendiri, pada saat yang sama mempersiapkan dirinya dan mengamati sekeliling, menekan suaranya, berkata, apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Fan berbalik dan menatapnya, di bawah cahaya hijau tua yang redup, kulit Jin Pinger tampak sangat indah, dia diam sejenak, berkata, napasmu terdengar tergesa-gesa. Jin Pinger tertegun sejenak, alisnya mengernyit dan kemudian dia perlahan-lahan menegakkan tubuhnya, dan mendengus. Xiao Fan menatapnya, tidak mengatakan apa-apa lagi, kembali berbalik dan terus berjalan perlahan ke depan. Setelah beberapa langkah, dia mendengar wanita di belakangnya menarik napas dalam-dalam dan kemudian terus mengikuti, dan tubuhnya, bernapas, semuanya kembali normal. Melihat dari belakang, sosok punggung pria itu tercermin di mata Jin Pinger, tebal, mantap, untuk beberapa alasan, Jin Pinger menemukan dirinya merasa aman. Di bahunya, monyet itu sekarang mengecilkan kepalanya, terlihat tidak bersemangat, hanya ekor panjang yang menggantung, gemetar mengikuti langkah kaki Xiao Fan. Cahaya hijau tua dari tongkat pemakan jiwa Xiao Fan, dalam kegelapan, tampak sangat lembut, kekuatan jahat-jahat yang pernah dimiliki Sinister Orb, saat ini semuanya tampak menghilang. Cahaya menyapu melewati dinding batu, setelah diterangi, kegelapan kembali lagi, Jin Pinger diam-diam melihat sekeliling, setelah memasuki gua iblis penakluk, angin yin di daerah itu tampak sangat dingin, hampir bisa membekukan darah seseorang menjadi es, tetapi setelah mereka masuk lebih dalam ke dalam gua, angin yin malah menjadi lebih lemah. Dan saat ini di mana mereka berada, hampir tidak bisa merasakan keberadaan angin, hanya saja tanpa suara angin, lingkungan sekitar menjadi lebih sunyi, melihat sekeliling yang disinai cahaya, alis Jin Pinger semakin mengernyit. Ketika mereka baru saja memasuki gua, Jin Pinger tidak memperhatikan dinding batu, tetapi setelah masuk, Jin Pinger menemukan, jauh di dalam gua iblis penakluk yang legendaris ini, ada semakin banyak tanda-tanda dinding buatan manusia. Meskipun sudah lama tapi jelas tembok itu buatan manusia, bahkan jalan yang mereka lalui, meskipun berliku-liku, tetapi tidak ada gundukan, berjalan bersama, tidak ada kesulitan yang diharapkan. Dan di gua ini, tidak ada bau darah iblis jahat itu,
juga tidak ada tulang manusia yang mengerikan di tanah. Di gua iblis penakluk ini, sepertinya tempat yang bersih dan tenang, tidak tampak seperti tempat peristirahatan evil nomor satu dunia. Seperti itu, mereka membuat giliran lain. Kegelapan tiba-tiba menjadi lebih berat, seperti dinding tak kasat mata, tepat di depan mereka. Cahaya dari tongkat pemakan jiwa, pada saat mereka berbelok, memantul dari dinding tak kasat mata. Hampir pada saat yang sama, Xiao Fan dan Jin Pinger berhenti dan kemudian dengan cepat melayang mundur. Gemuruh, suara teredam, tempat mereka berada, dua lubang meledak, pecahan batu beterbangan kemana-mana, menabrak dinding batu dengan suara beng-beng. Kegelapan sepertinya memiliki raungan marah, seperti menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan yang melewati tikungan, menyerang secara langsung. Xiao Fan dan Jin Pinger masih tidak bisa mengetahui binatang jahat aneh macam apa itu. Wajah Jin Pinger menjadi sedikit pucat, tubuhnya bergerak sedikit, sudah bergerak lebih dari satu zang. Dalam angin kencang itu, tiba-tiba cahaya hijau tua melonjak, Xiao Fan diselimuti sepenuhnya oleh cahaya, berdiri di bawah kegelapan yang tak terbatas, dengan dingin mengawasi dinding hitam itu. Bahkan as di bahunya, tiga mata menyala pada saat yang sama juga, memancarkan cahaya keemasan samar. Di bawah penutup kegelapan, suara angin kencang, bahkan bebatuan yang tersebar yang baru saja jatuh ke tanah, terbang lagi karena tekanan, tetapi dalam kegelapan ini, sosok Xiao Fan masih menjulang tidak bergerak, sinar hijau gelap berubah, lebih cerah, meledak kuat dari tangan kanannya, pada saat itu, telapak tangannya sudah terentang, dimasukkan ke dalam kegelapan. Cahaya terang yang melayang di sekitar tangan kanan Xiao Fan, ketika tangannya dimasukkan ke dalam kegelapan, tiba-tiba menghilang, seperti disembunyikan oleh sesuatu, tetapi saat berikutnya, dia mendengar gemuruh keras, suara, duo-duo, tiba-tiba dipancarkan dari layar hitam, 7 lubang robek, memperlihatkan cahaya hijau tua yang menyilaukan dari dalam. Oh, raungan menyakitkan, segera meletus, layar hitam besar tiba-tiba menghilang, meskipun masih gelap, tetapi jauh di dalam kegelapan, dua mata merah besar terungkap. Tongkat pemakan jiwa di tangan Xiao Fan memancarkan cahaya yang lebih kuat dan lebih kuat, menggunakan cahaya ini. Jin Pinger yang berdiri di belakang Xiao Fan melihat semuanya dengan jelas. Menjaga tempat ini, adalah kelelawar hitam yang sangat besar, seluruh tubuhnya hitam, hanya dua mata menunjukkan merah. Kemungkinan besar tubuh kolosal dan sayapnya menghalangi matanya, yang membuatnya sulit untuk mengetahui bentuknya, tetapi serangan biasa dari jenis binatang jahat ini kemungkinan besar adalah, serangan mendadak dalam kegelapan, itu benar-benar membuat orang tidak sadar, bingung bagaimana menghadapinya. Saat ini di sayap kelelawar, 7 lubang dirobek oleh Xiao Fan, darah biru samar yang aneh tumpah di tubuhnya. Ternyata lukanya cukup besar, tetapi jenis binatang jahat ini bukanlah pengecut. Ia malah menjadi gila, membuka mulutnya yang besar dan mengaum dengan marah. Sayapnya terbuka, meskipun sedikit tidak stabil, tetapi kegelapan kembali menyelimuti, menyapu. Cahaya dingin di mata Xiao Fan menyala, cahaya sinister orb kembali menyala, terlihat saat kelelawar jahat hendak mencapainya. Seruan tiba-tiba terdengar dari bahu Xiao Fan. Bahu abu-abu melintas, Ash melompat turun darinya, bahu, menuju ke kanan ke binatang jahat kolosal itu. Xiao Fan mengerutkan kening, bahkan Jin Pinger juga terkejut, melihat ke atas, perbedaan ukuran dua hewan di udara benar-benar terlalu jelas. Tanpa diduga, ketika Jin Pinger masih memikirkan hal itu, dan bahkan sedikit mengkhawatirkan monyet itu, tetapi melihat dalam cahaya, tubuh Ash tiba-tiba terus bertambah besar, dalam waktu singkat, dari monyet abu-abu kecil sekitar 3 ci, berbalik menjadi salah satu yang hampir memenuhi seluruh gua, menjerit marah, monyet spiritual 3 mata merah. Dua binatang besar di udara, bertabrakan dengan keras. Dinding batu di sekitarnya tampak seolah-olah dampaknya terlalu besar, mulai bergetar hebat, Jin Pinger bahkan merasakan tanah bergetar. Tapi Xiao Fan yang berdiri tidak jauh dari kedua binatang itu, ekspresinya perlahan kembali tenang, senyum tipis di bibirnya, sama sekali mengabaikan hujan batu dan atmosfer pembunuhan yang mengamuk. Kelelawar jahat hitam yang sangat besar itu jelas juga terkejut dengan kemunculan kera besar yang tiba-tiba ini, tetapi masih menerkam dengan ganas, sosok besar abu-abu itu melintas. Ash dengan gesit menghindari cakar kelelawar, dua telapak tangan besar meraih ke depan, menangkap bagian bawah kaki kelelawar. Kelelawar jahat itu mengeluarkan jeritan tajam, seolah-olah untuk pertama kalinya merasakan ketakutan, tetapi tiga mata merah sebelumnya bahkan lebih mengerikan dari itu. Taring tajam melintas di kegelapan, diikuti dengan lolongan panjang ke langit. Lolongan itu seperti ombak besar, dengan suara keras di gua ini, itu mungkin berguling ke depan tanpa henti, seolah-olah menghadapi makhluk hidup di dunia ini, memprovokasi dengan keras.
Di bawah kegelapan yang berkilauan dan cahaya hijau tua, antara kebiadaban dan kemarahan, dalam auman kera besar, lengan besar itu melambai, seperti binatang buas yang tertawa gembira dan menari. Cairan biru berceceran di mana-mana, kelelawar hitam besar itu, terbelah menjadi dua oleh kera bermata tiga, terlempar jauh. Di kejauhan, lolongan panjang bergema, masih bergema dalam gelombang, tak henti-hentinya. Kekuatan kemarahan, sampai saat terakhir. Kera besar itu perlahan berbalik, melihat ke bawah, pria itu masih berdiri di sana, memandanginya. Cahaya merah di matanya perlahan menghilang, tiba-tiba, ia mengulurkan tangannya dan menggaruk kepalanya, menyeringai, tubuhnya dengan cepat menyusut, segera kembali ke ukuran aslinya, kembali ke Ash. Ia berjongkok di tanah, menoleh, menatap tuannya, tangan kanannya terus meraba kepalanya, ekornya yang panjang berayun lembut. Xiao Fan menatap Ash, kehangatan dan senyum perlahan muncul di matanya, hanya saat melihat monyet ini, dia bisa tersenyum sepenuh hati. Dia tersenyum, mengulurkan tangannya. Ash, Zizi, memanggil, melompat dengan kedua kaki, dalam 2 atau 3 gerakan bergegas ke bahu Xiao Fan, menyeringai tanpa henti, terlihat sangat bahagia. Xiao Fan merenung, sekali lagi mengambil Ash, kedua tangan memegangnya di depan dirinya sendiri, dengan hati-hati melihatnya dari atas ke bawah. Ketiga mata monyet abu-abu itu berkedip pada saat yang sama, tidak tahu apa yang diinginkan Xiao Fan. Jin Pinger juga muncul perlahan, berdiri di samping, memperhatikan Xiao Fan, dia tampak berpikir, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Xiao Fan menatap Ash sejenak, mengangguk, meletakkannya kembali di bahunya lalu merapikan kepalanya, tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku akan membelikanmu anggur setelah meninggalkan tempat ini. Jin Pinger masih merenung, tiba-tiba mendengar kata-kata itu, sesaat tidak bisa bereaksi tepat waktu, menatap tercengang dengan mulut terbuka, pikirannya kosong. Sebaliknya, monyet setelah tertegun sejenak, melompat kegirangan, zizi, tertawa tanpa henti, melompat ke sana-sini di bahu Xiao Fan, saat berikutnya, seolah-olah tiba-tiba menyadari, menjatuhkan sebesar itu, kantong anggur yang telah lama dibawanya di bahunya, bahkan tanpa melihatnya, melemparkannya ke bawah dengan keras, pak, sebuah suara, debu terbang tinggi. Xiao Fan tersenyum, berjalan, perlahan-lahan menyatu dalam kegelapan, tetapi cahaya hijau tua, mengungkapkan siluetnya dengan jelas dalam kegelapan, dan sosok monyet abu-abu yang gembira itu, bersama secara harmonis, seperti menjadi satu, tidak dapat dipisahkan. Jin Pinger perlahan berjalan beberapa langkah, melihat siluet pria dan monyet, mau tidak mau merasakan hawa dingin tertentu. Hanya saja tanpa disadari, sekitarnya secara bertahap kehilangan iluminasinya dari tongkat pemakan jiwa Xiao Fan, menjadi gelap. Jin Pinger mengulurkan tangan kanannya, cahaya ungu bersinar, sekali lagi menerangi sekitarnya. Dia memfokuskan dirinya, hendak mempercepat langkahnya dan mengejar Xiao Fan, tiba-tiba sesosok gelap goyah dari kegelapan, bergegas ke arahnya. Jin Pinger terkejut, dengan cepat mempersiapkan dirinya, tanpa diduga ketika sosok itu berlari mendekat, di bawah cahaya ungu, itu sebenarnya adalah Ash. Jin Pinger mengerutkan kening, tetapi masih menghela napas lega di dalam hatinya, bertanya-tanya mengapa aneh namun sangat kuat seperti monyet tuannya ini kembali tiba-tiba. Ash melompat ke arah Jin Pinger, mengintip ke sekeliling, tiba-tiba wajahnya berubah marah, berteriak keras pada Jin Pinger. Jin Pinger tertegun, mengulurkan tangannya, bertanya dengan kaget, apa yang kamu lakukan? Mata tiga Ash menatap Jin Pinger adalah kecantikan yang luar biasa, tetapi rupanya kecantikan ini tidak berpengaruh pada monyet itu. Ash yang terlihat muak, tiba-tiba menunjuk ke kakinya. Jin Pinger melihat ke bawah, membuat suara, melangkah mundur, dia melangkah ke kantong anggur besar yang baru saja dibuang Ash. Ash tampak marah, mengambil kantong anggur itu lagi, membersihkan debu, dan sekali lagi menggantungnya di punggungnya. Jin Pinger menganggapnya konyol dan lucu, menegurnya, hei, monyet bodoh, kamu sendiri yang membuangnya, mengapa kamu begitu galak padaku? Ash membuat suara, zizi, pada Jin Pinger, menunjukkan giginya dan membuat wajah lucu dan kemudian, bergegas kembali, menghilang ke dalam kegelapan, jelas mengejar Xiao Fan. Jin Pinger tercengang, pada akhirnya membuat senyum masam dan menggelengkan kepalanya, mengikuti. Jauh di dalam gua iblis penakluk, api masih menyala dengan sendirinya di Anglo. Masa lalu yang syarat debu masih bergema di gua yang sunyi ini, dewa binatang dan wanita misterius itu tidak berbicara, keduanya diam, seolah-olah mereka masih tenggelam dalam kenangan menyakitkan itu.
Bahkan Taoti di samping mereka, berbaring mengantuk di tanah, terlihat seperti tertidur. Tapi dalam keheningan ini, tiba-tiba, Taoti dibangunkan oleh sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya dari antara cakarnya, mata lonceng besar menatap jauh, membuat tangisan tajam dari mulutnya, tampak gelisah. Dewa binatang perlahan membuka matanya, sedikit mengernyit, dalam kegelapan, wanita itu sepertinya membuat seru. Dalam lolongan yang tidak jelas itu, meskipun sudah menjadi lembut, tetapi seperti binatang buas-buas yang menyerbu dari jauh, dengan ceroboh memecah kesunyian. Seseorang ada di sini, Dewa binatang dengan acuh tak acuh berkata. Wanita dalam kegelapan itu terdiam sesaat, tiba-tiba dengan dingin berkata, tidak menyangka seseorang benar-benar menemukan tempat ini, kemungkinan besar orang tua itu Yun Yilan mengirim seseorang ke kematian mereka, pada saat yang sama menyelidiki situasimu. The Beast Deity masih terlihat lelah, masih tidak peduli tentang apapun, berkata, terserah, saya tidak bisa diganggu, tetapi orang-orang ini benar-benar berhasil masuk begitu dalam ke dalam gua. Mendengar suara-suara itu, sepertinya melewati tempat kelelawar hitam itu berada. Tapi untuk bisa masuk ke goa ini kemungkinan besar mereka juga bisa menangani kelelawar hitam, tapi masih ada roh buas macan hitam, sebenarnya mereka bisa masuk tanpa keributan apapun, macan hitam juga tidak melakukan tindakan apapun, sungguh tidak sederhana. Wanita itu tiba-tiba berkata, karena kamu sudah fana, maka dengan lukamu saat ini, bisakah kamu masih menangani musuh yang tidak dikenal ini? The Beast Deity tersenyum, berkata, saya tidak tahu, tapi saya tidak khawatir. Wanita itu bertanya, mengapa? Dewa binatang tersenyum dan berkata, dengan Anda di sekitar, apa yang perlu saya takuti? Wanita itu berhenti sejenak, mencibir dan berkata, ada apa bagiku apakah kamu mati atau tidak, jangan menganggap aku telah membantumu sekali, aku pasti akan membantumu kali ini. Dengan tingkat kekuatan jahatmu, meskipun kita saling mengenal, tetapi sulit untuk mengatakan kapan kita akan jatuh, lebih baik jika kamu mati lebih awal. Dewa binatang terbatuk 2 kali, wajahnya masih menunjukkan rasa sakit, tetapi senyum di wajahnya masih tetap ada, dia melihat kegelapan, berkata, aku akan mati cepat atau lambat, yakinlah. Tapi sebelum itu, apakah Anda masih ingin mempelajari formasi 8 neraka liar yang ditinggalkan oleh suku dukun ini? Jika aku mati, bukankah semuanya akan sia-sia? Wanita itu mendengus, berkata, formasi ada di sini, apa yang perlu saya khawatirkan akan Anda lakukan? The Beast Deity tersenyum, saat ini apa yang tersisa dari Eight Savage Inferno Formation di dunia, hanya di sini dan Fenxiang Valley Inferno Altar. Formasi lembah Fenxiang sudah hancur, hanya menyisakan ini. Anda belum memahami teka-teki formasi dan hanya saya yang dapat mengaktifkan formasi ini dan mempelajarinya dengan Anda. Jika Anda memiliki cermin neraka, tentu saja Anda dapat mengaktifkan formasi ini, tetapi sayang Anda tidak memilikinya. Dia berhenti, sebuah kemurungan samar melintas di wajahnya, berkata, kamu tahu juga, formasi ini didirikan oleh Linglong untuk mengendalikanku, jika aku mati, formasi ini juga akan hilang, dengan demikian, bukankah tidak ada apa-apa pada akhirnya? Wanita itu terdiam, setelah lama berkata, kamu menang. Baiklah, saya akan berurusan dengan orang-orang ini. Dewa binatang perlahan menggelengkan kepalanya, berkata, bukannya aku kejam, itu karena kamu sendiri memiliki kekhawatiran dan karena itu di bawah kendali orang lain. Tapi, dia perlahan melihat ke atas, melihat ke dalam kegelapan, berkata, bisakah Anda memberitahu saya, untuk siapa tepatnya, bahwa Anda harus mengambil risiko untuk bersama saya dan mempelajari formasi ini? Tidak ada jawaban, keheningan di sekitar, seolah-olah pada saat itu, wanita misterius itu sudah pergi jauh. Api masih menyala di Anglo, tercermin di mata Dewa Binatang. Taoti perlahan berdiri, menggeram tak henti-hentinya, terlihat sangat gelisah. Dewa Binatang menyaksikan kegelapan di depan dengan tenang. Central Plains, di luar kota Heyang 20 mil. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, pejalan kaki di jalan kuno berangsur-angsur menghilang, masa-masa sulit telah tiba, iblis dan iblis mengamuk, meskipun mereka berada di kaki sekte besar fraksi baik King Yun Hill, tetapi siapa yang tahu apa setan atau penjahat yang akan mereka temui. Setiap orang hanya memiliki satu kehidupan, bahkan jika mereka adalah warga biasa, mereka juga akan menghargai hidup mereka, apalagi bencana iblis baru saja berlalu, orang-orang yang selamat tentu saja akan lebih menghargai hidup mereka sendiri. Hanya saja, masih akan ada beberapa, berjalan mencolok di jalan, yang memimpin adalah seorang sesepuh, dengan sikap seperti abadi, memegang tongkat bambu di tangannya,
sebuah kain tua tergantung di sana, pemandu abadi, 4 kata tertulis di atasnya. Di belakang, seorang pria dan seorang wanita, wajah pria itu ditutupi dengan kain, wanita itu halus dan menggemaskan, meskipun hari sudah gelap, tetapi dia masih berkonsentrasi pada buku sampul hitam tanpa kata di tangannya. Mereka jelas adalah Zhou Yixian, Xiao Huan dan Taois anjing liar. Di jalan, mereka menunda-nunda, Zhou Yixian sering menarik orang yang lewat ke samping, dengan alis menari, wajah berseri-seri dan semua keagungan seorang kaisar, mengarang cerita, Xiao Huan dan Tao anjing liar secara alami tidak bisa berdiri dan menonton, tetapi mereka yang diseret pergi olehnya untuk meramal, seperti yang dikatakan Zhou Yixian sebelumnya, masing-masing meningkatkan moral setelah menceritakan, seolah menemukan keinginan untuk hidup kembali, pergi dengan bahagia. Sampai akhirnya, kantong uang Zhou Yixian penuh, Xiao Huan tidak lagi peduli, hanya membaca bukunya. Selama beberapa hari terakhir ini, Xiao Huan menjadi semakin terpesona dengan buku aneh yang ditinggalkan oleh Tuan Hantu, tidak hanya sering membacanya saat istirahat, bahkan ketika dia bepergian, buku itu tidak pernah lepas dari tangannya. Saat ini langit telah berubah gelap, dia sepertinya tidak memperhatikan sama sekali, masih sepenuhnya asyik dengan buku itu. Taois anjing liar memanggil Zhou Yixian, berkata, "Senior, sepertinya kita tidak dapat mencapai kota Heyang hari ini lagi. Jika kita tidak menemukan tempat tinggal, saya khawatir kita harus tidur di luar." Zhou Yixian melihat ke langit, mengangguk, melihat sekeliling, tetapi hanya melihat kegelapan, belum lagi tidak ada rumah tangga di sekitarnya, bahkan kuil atau rumah bobrok terlihat. Zhou Yixian terbatuk sekali, melihat Taois anjing liar menatapnya, cucunya malah tidak membuat reaksi apapun, masih di belakang Tao anjing liar, membaca buku hantu hitam itu. Zhou Yixian selama ini merasa bahwa cucunya tidak pantas membaca buku jalan hantu ini, tetapi setiap kali ia mencoba berbicara buruk tentang jalan hantu, betapa kejam dan tidak bermoralnya, Xiao Huan akan selalu memukulinya dengan satu kalimat. Keterampilan sekte jahat ini memiliki lebih banyak metode untuk menyelamatkan orang, lebih kuat dari fisiognomimu. Setiap kali Zhou Yixian mendengar ini, menjadi terdiam, hanya saja dia cukup berkulit tebal, menolak untuk mengakui kekalahan, tetapi dia tidak bisa terus membujuk Xiao Huan untuk meninggalkan jalan hantu. Terlepas dari apa itu, Zhou Yixian merasa itu merusak pemandangan melihat Xiao Huan membaca buku itu, dan merasa sedikit marah, berkata, "Xiao Huan, ini sudah jam berapa, mengapa kamu masih membaca buku hantu itu?" Xiao Huan kemudian mengangkat kepalanya dari buku, melirik Zhou Yixian, dengan tidak sabar berkata, "Kakek, alasan mengapa kita bepergian begitu lambat, bukan karena saya sedang membaca buku, itu karena Anda membaca keberuntungan dan menipu orang." Zhou Yixian tidak bingung, wajahnya menjadi sedikit merah, batuk 2 kali, berbalik, dengan tawa kering berkata, lupakan saja, jangan bicarakan ini, kataku, kita tidak punya tempat tinggal, kita masih harus memikirkan cara. Taois anjing liar menggelengkan kepalanya, berkata, "Kami tidak dapat menemukan rumah tangga manapun untuk bermalam di sini, senior, Anda lebih akrab dengan daerah ini daripada kami. Coba pikirkan apakah ada kuil yang bobrok atau yang serupa di sekitar sini, jadi kita bisa berurusan dengan malam." Zhou Yixian mendengus, mencibir dan berkata, "Bagaimana Anda tahu saya lebih akrab dengan daerah ini, meskipun saya dibesarkan di kota Heyang, tetapi saya selalu menjelajahi bumi, kapan saya akrab dengan tempat ini?" Dia tiba-tiba teringat sesuatu, bahkan kata-katanya juga berhenti di tengah jalan. Xiao Huan dan Taois anjing liar merasa bingung, Xiao Huan berkata, "Kakek, apa yang ingin kamu katakan?" Zhou Yixian mengerutkan kening, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, tetapi tidak yakin, perlahan dia berbalik dan melihat ke depan, seperti dia berusaha keras untuk mengingat sesuatu. "Itu, sepertinya aku masih ingat betul, ada jalan terbelah tidak jauh di depan, masuk dari jalan kecil itu, meski agak jauh tapi memang ada rumah di sana." Xiao Huan dan Taois anjing liar sama-sama senang, Xiao Huan tersenyum, berkata, "Sungguh. Kalau begitu tunggu apa lagi, ayo cepat pergi." Zhou Yixian untuk beberapa alasan, tampak ragu-ragu, masih mengerutkan kening, berusaha keras untuk mengingat sesuatu, berkata, "Tapi ada sesuatu yang salah, sudah terlalu lama, saya hanya bisa samar-samar mengingat bahwa memang ada sebuah rumah di arah ini di luar kota Heyang, tapi rumah itu sepertinya bukan tempat yang bagus. Namun, apa sebenarnya itu, aku tidak bisa mengingatnya lagi." Xiao Huan memutar matanya ke arahnya, adalah orang pertama yang mengabaikannya, berkata, "Baiklah, ayo cepat pergi, setidaknya ada sebuah rumah,
tidak peduli seberapa rusaknya itu, setidaknya jauh lebih baik daripada tanpa rumah, sebuah atap. Xiao Huan adalah yang pertama pergi, Taois anjing liar secara alami mengikuti. Zhou Yixian adalah yang terakhir, mau tidak mau mengikuti, namun dia terus menggunakan tangannya untuk memukul kepalanya dengan lembut, mengerutkan kening dan bergumam, rumah macam apa itu? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Setelah berjalan agak jauh, langit telah benar-benar menjadi gelap, tetapi dengan bantuan beberapa bintang redup, mereka bertiga menemukan jalan kecil yang hampir menghilang, menuju hutan belantara. Xiao Huan dan Tao anjing liar keduanya mengangguk, menuju ke jalan kecil. Tao anjing liar bahkan mempercepat langkahnya, sambil berjalan di depan Xiao Huan, dia mengamati sekeliling dengan mata waspada. Hanya Zhou Yixian di belakang, yang terus bergumam dan terlihat tidak puas, sepertinya dia masih tidak bisa mengingatnya. Apa latar belakang rumah itu dalam ingatannya dan untuk apa? Jalan kecil itu ternyata sangat panjang, mereka bertiga setelah berjalan selama 1 jam, masih tidak melihat tanda-tanda rumah. Xiao Huan menjadi curiga, berbalik dan bertanya kepada Zhou Yixian, "Kakek, apakah kamu yakin tidak salah ingat?" Petik 2. Zhou Yixian sedang ditatap oleh Xiao Huan, mau tidak mau merasa bersalah, dengan tawa kering berkata, ini, kau tahu bahwa menjadi tua, terkadang tanpa disadari kita akan salah mengingat hal-hal kecil, tapi aku benar-benar ingat ada rumah di jalan ini, hanya saja apa tujuan rumah itu, saya tidak ingat saat ini. Dan untuk mengatakan, sudah bertahun-tahun, mungkin juga rumah itu telah dirobohkan, bahkan jika tidak, sepanjang cuaca, bahkan mungkin runtuh. Xiao Huan tidak mengatakan apa-apa, menggelengkan kepalanya dan berbalik. Tiba-tiba Taois anjing liar menegakkan tubuhnya dan kemudian dengan keras berseru, "Cepat datang, rumahnya ada di sini." Keduanya tercengang, Zhou Yixian kemudian menjadi senang, tertawa keras berkata, "Aha, sudah kubilang. Dengan kecerdasan saya, bagaimana saya bisa tidak mengingat rumah ini di sini, bagaimana saya bisa salah mengingatnya?" Xiao Huan mengabaikannya, dengan langkah cepat dia pergi ke Taois anjing liar, melihat ke depan, di ujung jalan kecil, memang ada sebuah rumah, menempati area yang cukup luas, hanya terlihat dari kejauhan, halamannya tidak terawat, bangunan di reruntuhan, jelas ditinggalkan selama bertahun-tahun. Zhou Yixian perlahan berjalan mendekat, menggelengkan kepalanya, membuat suara klik dengan mulutnya, dia sepertinya masih menyanyikan pujiannya sendiri. Xiao Huan memutar matanya, dengan marah berkata, "Ayo cepat, kakek." Setelah berbicara, mereka bertiga menuju ke rumah, angin malam bertiup, agak dingin di pedesaan, mereka bertiga mengerutkan kening. Lebih dekat, mereka bisa melihatnya lebih jelas, ini benar-benar rumah terlantar, tembok pagarnya entah sudah runtuh atau rusak, bahkan pintu masuk halaman hanya tersisa kusen pintunya saja. Adapun halaman, hanya ada rumah, atapnya tampak hanya tersisa setengahnya, bahkan balok-baloknya terbuka. Masih ada pintu, tidak terkunci, seluruh rumah tampak dibangun dari papan kayu, terkena cuaca untuk waktu yang lama, bau berjamur tercium oleh angin. Xiao Huan mengerutkan kening, tetapi Zhou Yixian agak senang, perlahan memasuki halaman, mengintip ke sekeliling dan melihat selain rumput liar yang ditumbuhi rumput liar, tidak ada yang aneh, meskipun dia masih tidak bisa mengingat rumah macam apa itu, tapi setidaknya tidak ada bahaya. Dia berbalik untuk memanggil Xiao Huan dan Taois anjing liar. Xiao Huan berjalan mendekat, ragu-ragu, tiba-tiba berbalik dan berbicara kepada Taois anjing liar, "Pendeta, apakah Anda memperhatikan tata letak rumah ini? Kami sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat." Taois anjing liar terkejut, melihat sekeliling, setelah lama tidak mengerti, menggelengkan kepalanya dan menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Zhou Yixian dengan tidak sabar berkata, "Apa yang kamu ingat lagi? Sudah lama sekali, bahkan kakekmu aku bahkan tidak ingat rumah ini, jangan bilang kamu pernah melihatnya." Xiao Huan mengangkat bahu, berkata, "Kamu benar, lupakan saja, ayo masuk dan lihat." Zhou Yixian, hehe, tertawa, melambaikan tangannya, berkata, "Ayo pergi." Setelah berbicara, dia memimpin mereka berdua menaiki tangga batu ke rumah. Zia, rangan pintu didorong terbuka. Sementara Zhou Yixian berdiri di pintu masuk dan mengintip ke dalam rumah yang gelap, Xiao Huan menendang sesuatu, melihat ke bawah, itu adalah tanda hitam, sepertinya ada beberapa kata di atasnya. Merasa penasaran, dia berjongkok, menariknya keluar dari reruntuhan, membersihkan puing-puing, melihat dengan cermat. Saat berikutnya, Xiao Huan tiba-tiba gemetar, mundur beberapa langkah, bahkan wajahnya menjadi pucat, dengan sedikit kemarahan, dia berteriak keras, "Kakek, lihat apa tempat ini."
Zhou Yixian berbalik kaget, jelas dia tidak dapat melihat apapun dari kegelapan, berkata, apa? Xiao Huan. Xiao Huan menunjuk ke kakinya, dengan marah berkata, lihatlah dirimu sendiri. Zhou Yixian melihat ke bawah, hati-hati melihat tanda kayu, tiba-tiba menegang, menggelengkan kepalanya, menggunakan tangannya untuk menggosok matanya, melihat lagi, tiba-tiba dengan tangisan nyaring, melompat turun dari tangga, tubuhnya gesit, tidak seperti orang tua. Pada tanda hitam itu, meskipun kata-kata itu entah bagaimana menjadi tidak jelas, tetapi masih dikenali sebagai dua kata, mayat. Xiao Huan merasa marah dan takut, dengan marah berkata kepada Zhou Yixian, kamu, arah apa yang kamu tuju, sekali lagi bawa kami ke tempat hantu seperti ini. Lain kali di kota Heyang, Anda juga melakukannya sekali. Petik 2. Zhou Yixian menjadi merah kemudian putih, sangat malu, berkata, ini, bukankah saya mengatakannya, saya benar-benar hanya ingat ada sebuah rumah, tetapi saya benar-benar tidak dapat mengingat untuk apa itu digunakan, jadi. Xiao Huan, sebuah suara, memotong kata-katanya, berkata, kamu selalu memiliki banyak hal untuk dikatakan, apalagi yang harus dikatakan, ayo cepat pergi. Zhou Yixian buru-buru berkata, ya, ayo cepat, setiap kali kita bertemu, tempat seperti ini, kita selalu tidak beruntung, Dia buru-buru berbalik, saat berbicara dia tiba-tiba berhenti, Xiao Huan dan Tao anjing liar di belakangnya hampir menabraknya. Xiao Huan menjulurkan kepalanya dari belakang, dengan marah berkata, kakek, apa yang kamu lakukan lagi? Suaranya, juga tiba-tiba berhenti. Saat ini, di malam berangin tanpa bulan ini, di bawah beberapa bintang, di depan rumah hantu yang sepi, mereka bertiga berdiri terdiam, di depan mereka, sesosok manusia baru saja memasuki halaman. Orangnya agak tinggi, pakaiannya terlihat agak berkualitas, hanya saja dari atas ke bawah dia sangat kotor, bahkan pakaiannya robek di beberapa tempat, hampir tidak bisa mengatakan bahwa itu awalnya berwarna hijau tua, melihat gayanya, sepertinya itu jubah Tao. Untuk beberapa alasan, wajah orang itu tampak dalam bayangan, mereka bertiga tidak bisa membedakan wajahnya, tetapi orang ini tanpa suara muncul di hadapan mereka, seperti penampakan, udara dingin naik dari punggung mereka. Untuk waktu yang lama, orang seperti batu, berdiri di sana tanpa bergerak, yang lebih menakutkan bagi mereka bertiga adalah, dari orang itu, mereka tidak dapat mendeteksi satu pun jejak nafas hidup. Siapa sebenarnya kamu? Dengan suara bergetar, Xiao Huan akhirnya membuka mulutnya dan bertanya. Orang itu tidak bereaksi, tidak untuk mengatakan menanggapi, tetapi saat berikutnya, bayangan yang menyelimuti wajahnya, tiba-tiba seperti api hantu, dua sinar merah gelap samar menyala, seperti sepasang mata aneh, menatap mereka dalam-dalam. Tiba-tiba, Zhou Yixian berteriak, Xiao Huan dan Taois anjing liar terkejut, berbalik dan melihat, Zhou Yixian tidak melihat wajah orang itu, sebaliknya, dia melihat ke lengan orang itu, berkata, itu adalah simbil sekte King Yun. 10.000 gunung besar, gua kuno iblis penakluk. Kegelapan sepertinya tidak ada habisnya, menghalangi di depan Xiao Fan dan Jin Pinger. Mereka telah berjalan untuk waktu yang sangat lama, tetapi jalan itu sepertinya tidak ada habisnya. Namun, anehnya, di gua kuno ini, sepertinya hanya ada satu jalan, tidak ada percabangan lain, menyelamatkan mereka dari tersesat. Sejak setelah kelelawar hitam, setelah setiap jarak tertentu, akan ada satu atau beberapa hewan jahat yang kuat menjaga, beberapa dari mereka bahkan membuat wajah Jin Pinger berubah. Namun Xiao Fan, menampilkan keterampilan yang belum pernah terlihat sebelumnya, seperti membelah bambu, menyerang lurus ke depan, hampir tidak ada binatang jahat yang cocok untuknya. Bahkan monyet bermata tiga di bahunya, keganasannya mengerikan, akhir yang mengerikan dari kelelawar hitam, juga terjadi pada binatang buas tirani lainnya. Jin Pinger tidak melakukan serangan sama sekali, tetapi secara keseluruhan, wajahnya berubah semakin buruk. Tingkat keterampilan Xiao Fan, kemajuan luar biasa, jauh melampaui imajinasinya, bahkan pada akhirnya, dia merenungkan, di dalam sekte jahat, apakah masih ada orang yang masih bisa melebihi dia? Pria dengan bakat luar biasa dan visi yang berani Raja Hantu. Atau Tuan Ghost yang penuh teka-teki itu. Saat ini, Xiao Fan sebelum Jin Pinger, menabrak macan tutul iblis berkepala dua yang sangat buas, tubuh besar itu menabrak dinding batu yang kokoh, tampak seperti hilang. Tanpa melihat macan tutul lagi, wajah Xiao Fan tidak berubah, terus berjalan ke depan, as di bahunya malah tampak penuh energi, melihat sekeliling. Jin Pinger di belakang mereka,
melewati macan tutul itu, menoleh untuk melihat, tubuh besar itu telah layu seluruhnya, semua esensi tubuhnya tampak tersedot keluar, ini secara alami dilakukan oleh Sinister Orb itu. Hanya saja binatang iblis jenis ini, itu adalah hewan yang sangat pemberani, meskipun Xiao Fan membawa tongkat pemakan jiwa bersamanya, tetapi dalam beberapa saat membunuh binatang iblis yang begitu besar, tingkat kultivasi ini, itu tidak unggul, malah sangat mengerikan. Pria ini, tepatnya sejak kapan, keterampilannya meningkat pesat. Jin Pinger merasa semakin khawatir, tatapannya yang melihat punggung Xiao Fan berubah semakin rumit. Saat ini, tiba-tiba Xiao Fan berhenti, wajahnya memperlihatkan dia dalam siaga tinggi. Jin Pinger terkejut, di sepanjang jalan meskipun ada banyak penjaga iblis, tetapi dia belum pernah melihat Xiao Fan begitu serius, segera fokus dan waspada, dan memang mendeteksi ada sesuatu yang salah. Setelah kematian macan tutul, keheningan kembali turun, tetapi sekarang dalam kegelapan tak berbentuk itu, sebuah lagu yang dalam dan samar terdengar, songgang kecil, bulan seperti embun beku, manusia seperti bunga kapas sedih yang mengambang. Lebih dari 10 tahun, 3000 tahun, semoga kita tidak saling melupakan setelah berpisah. Lagu itu sedih, meski samar tapi entah kenapa setiap kata terdengar jelas. Suara itu awalnya suram, tetapi kemudian mereka mulai merasakan kesedihan, seolah-olah di dunia mistik yang tak terlihat, mereka mengikuti penyanyi itu kembali 3000 tahun, sekali lagi menghidupkan kembali kelembutan yang tidak diketahui namun pedih itu. Waktu seperti pisau tak berperasaan, apa yang menghangatkan hatimu? Apakah itu hanya sepasang mata yang tersenyum tipis? Sudahkah kamu lupa, setelah bertahun-tahun, mungkinkah lingkaran perubahan kehidupan yang lain? Apalagi yang kamu ingat? Kekosongan kosong itu seperti ingatan, menatap kosong pada kegelapan, jauh di depan. Sekali, apa yang pernah saya peluk? Denganmu. Tiba-tiba, Zizi memanggil, seperti sangat senang, tiba-tiba melompat turun dari bahu Xiao Fan, berlari dengan Su ke dalam kegelapan. Sosok Ash menghilang dalam sekejap ke dalam kegelapan, Xiao Fan tampak terkejut dengan tindakan Ash namun dia tidak mengejar, malah perlahan mendongak, mendengarkan nyanyian samar dari kegelapan itu. Suara itu tampak familiar, sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Tahun-tahun, seperti lagu ini, berlalu dengan tergesa-gesa. Jin Pinger berjalan mendekat, mengamati sekeliling dengan cermat, berbisik, ada apa? Xiao Fan tidak menjawab, ekspresi rumit malah muncul di wajahnya. Suara Ash masih terdengar dari kejauhan, setelah tangisan, Zizi, itu, sepertinya ada tangisan, Yi, yang sedikit terkejut. Tapi segera, tidak ada suara dari Ash, dan lagu yang tersisa dengan kebencian itu, juga perlahan berhenti. Di gua yang gelap, di mana-mana ada keheningan yang aneh, seolah-olah ada sesuatu dalam kegelapan yang mengawasi mereka. Mata Xiao Fan perlahan menjadi lebih tajam, mengamati kegelapan di depan. Jin Pinger tampak gelisah, lagu barusan, membuatnya sangat tidak nyaman, dan kegelapan luar biasa yang misterius, secara naluriah dia merasakan ketidaksukaan yang intens. Tanpa sadar dia melangkah lebih dekat ke Xiao Fan, dia akan berbicara ketika tiba-tiba, kilatan melintas dari jauh di dalam kegelapan, hampir pada saat yang sama, wajah Xiao Fan dan Jin Pinger berubah. Yang berbeda adalah, Xiao Fan tertegun tapi Jin Pinger tampak menghela napas panjang. Aliran panjang cahaya putih, berkelebat dari kegelapan, sangat cepat terbang keluar, langsung menuju ke tempat mereka berada. Xiao Fan berdiri di tempatnya, dan cahaya putih seperti yang diharapkan, terbang melewatinya dan langsung menuju Jin Pinger. Jin Pinger sedikit mencibir, padanya, dia sepertinya mengabaikan serangan mendadak ini. Apa yang dia pikirkan, keheningan yang tidak diketahui tadi. Cahaya putih dalam sekejap ada di depannya, wajah Jin Pinger menjadi dingin, teriakan ringan, tangan kanannya terbalik, cahaya ungu melonjak, dalam lingkaran hijau gelap yang melahap jiwa Xiao Fan, melewati cahaya hijau ungu seperti ilusi, ditembak jatuh dari udara, dengan akurasi ekstrim mengenai cahaya putih. Cahaya putih benar-benar terpotong menjadi dua, tersebar di kedua sisi, tetapi tidak lebih dari 6 Qi, dua aliran cahaya putih kembali cerah, bentuk yang menyusut, tiba-tiba kembali ke ukuran aslinya, dan sekarang dua lingkaran putih aneh dengan peluit, berputar dan terbang kembali, momentumnya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ekspresi santai Jin Pinger berubah, mendengus, cahaya ungu kembali menyala, kali ini dua aliran cahaya ungu menyala, sekali lagi memotong dua benda putih menjadi 2, menjadi 4 dan terbang kembali dengan lemah. Namun, cahaya putih itu seperti jiwa iblis, sekali lagi menyala dan dengan cepat kembali ke ukuran aslinya,
menjadi 4 benda putih, sekali lagi menyerang Jin Pinger, kekuatannya bahkan lebih cepat. Ekspresi Jin Pinger akhirnya berubah serius, mengungkapkan konsentrasinya, melangkah mundur, tetapi di dalam gua yang dalam ini, seberapa luas ruang yang ada, segera dia dikelilingi oleh cahaya putih aneh itu. Dia memarahi dengan suara yang jelas, cahaya ungu menyala, cahaya putih itu dengan cepat ditembak jatuh atau dipukul balik olehnya, tetapi hal-hal kecil itu benar-benar aneh, hampir saat berikutnya energinya kembali, sekali lagi menyerang tanpa perasaan pada Jin Pinger, itu cahaya putih yang ditebang oleh Jin Pinger perlahan bertambah jumlahnya, dan segera menyelimuti Jin Pinger. Melihat dari jauh, cahaya putih menari-nari dan melayang-layang, perlahan-lahan membentuk kepompong ringan, menjebak Jin Pinger di dalamnya. Xiao Fan menyaksikan Jin Pinger berjuang semakin keras melawan cahaya putih itu, tapi dia tidak membantu. Bagaimanapun orang bisa membayangkan, orang misterius itu tidak mengungkapkan dirinya, dengan keterampilan ini dia sudah bisa menjebak Jin Pinger, kekuatan-kekuatan jahat orang itu bisa dilihat, itu benar-benar tidak sederhana, kemungkinan besar pelaku kejahatan misterius itulah si hitam yang ganas. Melihat situasi Jin Pinger yang berubah menjadi kritis, tetapi untuk beberapa alasan, meskipun cahaya putih terus meningkat, tetapi Jin Pinger masih bisa bertahan. Sinar putih meningkatkan kecepatan serangan mereka, suara siulan tajam menjadi lebih keras, di gua besar, cahaya putih telah mengalahkan cahaya hijau tua yang asli. Menyaksikan Jin Pinger secara bertahap kewalahan dan masih bisa menahan bentengnya, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama dia bisa bertahan. Xiao Fan tiba-tiba bergerak, tapi itu bukan untuk Jin Pinger, melainkan dia memasuki kegelapan. Hampir pada saat yang sama ketika dia bergerak, cahaya hijau tua yang melindunginya berhenti, saat berikutnya, dia menghilang ke dalam kegelapan. Dari jauh, seseorang mendengus. Kegelapan yang akrab, energi udara dingin mengalir dari segala arah, di kejauhan, suara serangan cahaya putih masih bisa terdengar, tetapi di sekitarnya, anehnya sunyi. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar hebat, bahkan dinding juga bergetar, suara keras terdengar dari atap, beberapa batu kecil dan pasir mulai menetes, semuanya menjadi kabur. Dalam suara dan kekacauan yang memekakkan telinga, kegelapan tampak semakin dalam, dan pada saat ini, batu-batu yang jatuh tiba-tiba berhenti, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti, semuanya sunyi. Saat berikutnya, peluit tajam tiba-tiba terdengar, semua batu dan pasir berkumpul untuk membentuk gelombang besar, bergegas menuju suatu titik di kegelapan di depan. Momentum banjir pasang sangat mengejutkan, tidak ada yang bisa menghentikannya, tampak seperti akan mencapai ujung kegelapan, tiba-tiba, dalam kegelapan, telapak tangan yang cerah dan ramping terentang. Jari-jari di telapak tangan itu, jari terakhir tegak, jari keempat setengah ditekuk, ibu jari dan jari tengah saling bertautan dengan ringan, membentuk segel seperti Buddha, tetapi tidak memiliki aura khusyuk dan bermartabat, melainkan memiliki rayuan yang tidak dapat dijelaskan dan kekuatan hantu. Energi tak kasat mata, langsung membeku pada segel tangan itu, pada saat itu, telapak tangan itu tampak mengembang beberapa kali ukurannya, seperti telapak tangan yang sangat besar, terhalang sebelum air pasang itu, dan saat berikutnya, mengamati dengan cermat, telapak tangan itu atau jari-jarinya yang ramping, tidak ada yang berubah. Namun banjir yang bergelombang, terhalang di udara dengan suara yang memekakkan telinga, batu-batu besar yang tak terhitung banyaknya kehilangan dorongannya, jatuh dengan keras, debu dan pasir beterbangan kemana-mana. Xiao Fan yang telah menghilang, tiba-tiba muncul dari batu dan pasir yang berputar-putar, seperti kilat melompat ke arah tangan itu. Tanda tangan yang adil berubah, 4 jari setengah tegak, ibu jari dari tengah menjulur secara horizontal, ditekan ke bawah, hampir pada saat yang sama, teriakan Jin Pinger, cahaya ungu yang telah ditekan oleh cahaya putih tiba-tiba meledak, lingkaran ungu meledak keluar, untuk sesaat cahaya ungu menyala terang. Tapi meskipun sepertinya Jin Pinger telah menerobos kendali cahaya putih, sebaliknya, wajahnya terlihat mengerikan. Banyak cahaya putih yang tersebar kembali menyatu, membentuk dinding cahaya putih yang sangat besar, dalam sekejap, seperti dinding yang terbakar, dengan kecepatan gelombang kemarahan yang dengan cepat menuju ke arah Xiao Fan. Sebelum tembok mencapai Xiao Fan sudah merasa tercekik, tubuhnya di udara goyah, kekuatan gelombang cahaya itu begitu kuat, jika dia bertabrakan dengannya, ada kemungkinan tulangnya hancur berkeping-keping. Namun wajahnya tidak berubah, seolah-olah dia tidak menganggap bahaya di belakangnya, meningkatkan kecepatan menuju telapak tangan putih itu. Hanya saja meskipun dia cepat, gelombang cahaya itu benar-benar seperti kilat, dari jauh ke dekat, itu sudah di punggungnya, terlihat segera menelan sosoknya. Jin Pinger dari jauh,
mau tak mau berteriak pelan. Dalam kegelapan, tangan putih itu tampak sedikit gemetar. Dan pada saat ini, tangan kiri Xiao Fan tiba-tiba meregang ke belakang, ibu jari tergenggam erat ke telapak tangan, jari tengah setengah ditekuk, 3 jari lurus seperti gunung, membentuk segel Buddha Vajra asli. Melihat kekuatan yang mendorong keluar dengan tangannya, aura Buddhis khusyuk dan bermartabat, memberi seseorang perasaan berat seperti gunung. Dorongan ini adalah kekuatan gaib yang digunakan Sakyamuni dengan kebajikannya yang luar biasa untuk memindahkan gunung. Tanpa suara namun ada guntur. Dalam kegelapan menerangi dengan terang. Seketika, cahaya kemasan menyala terang dari telapak tangannya, mantra Buddha melintas, gelombang kemarahan itu berhenti tiba-tiba, menabrak segel Buddha ini. Gemuruh, seperti meteor yang jatuh ke bumi, bergemuruh jauh, tak henti-hentinya, cahaya aneh di dalam gua ini meledak, cemerlang dan menyilaukan, seperti mata warna-warni yang tak terhitung yang terbuka pada saat yang sama, berkelap-kelip dengan sinar, memesona. Dinding cahaya putih menyebar, menghujani seperti hujan meteor. Hanya kegelapan di depan, seperti biasa. Xiao Fan sudah mencapai tangan itu. Dia mengulurkan tangannya, tangan kanannya, dan meraih tangan itu. Tangan adil itu membalik ke atas, tidak mundur, 5 jari seperti cakar, bertemu di udara, tangan kanan Xiao Fan langsung melewatinya, menghindari paku yang berubah setajam pisau, meraih pergelangan tangan. Tangan sosok misterius itu berbalik, sebenarnya menghindar, jari-jarinya seperti pisau, memotong ke arah pergelangan tangan kanan Xiao Fan. Segera, kedua tangan di udara bergerak cepat seperti kilat, setiap pukulan keras ke arah pihak lain, namun setiap kali pihak lain menghindarinya, membalas serangan dengan pukulan yang lebih ganas. Hanya saja di saat yang intens ini, tidak ada suara, tingkat pertarungan, hidup dan mati ini sudah dalam sekejap, tetapi kedua telapak tangan, tidak pernah bertemu. Sampai, hujan meteor akhirnya berhenti, kegelapan kembali, menyelimuti semua cahaya. Jauh di dalam kegelapan, tiba-tiba terdengar suara ringan. "Pa," suaranya jernih namun teredam, tanpa aura jahat, namun seperti saat masih kanak-kanak, ketika kedua tangan ditampar dengan lembut. Kemudian, keheningan kembali terjadi. Digenggam, tangan itu. Dipegang, tangan itu. Merasa, tidak ada aura pembunuh, tidak ada kekuatan jahat, namun hanya kelembutan dan kehangatan. Seperti tiba-tiba, langit dan bumi berputar, melintasi ribuan gunung dan sungai, langit biru laut yang hijau, semuanya dalam pelukan. Masing-masing dan setiap sosok yang lembut dan lembut itu, semuanya ada di samping, tidak pernah sekalipun pergi. Persis seperti itu, kebahagiaan seumur hidup, bahagia seumur hidup, hidup bebas dan tak terkekang. Bukankah ini surga, mungkinkah ini kehidupan? Hanya mabuk dari sekarang, tidak akan mabuk, apakah lebih baik? Kegelapan, mungkinkah itu juga menyihir seseorang? Hanya saja, ketika dia tiba-tiba membuka matanya dalam kegelapan, kedua matanya seperti darah, mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Tangan itu tiba-tiba bergetar hebat, menyusut ke belakang, sinar hijau gelap Xiao Fan meledak, tongkat pemakan jiwa muncul di tangannya secara instan, sinar merah gelap Sinister Orb sepenuhnya menyala, kekuatan jahat melompat ke atas, menuju sudut terdalam kegelapan, menusuk. Tanpa suara, ruang itu tiba-tiba membeku, seluruh kegelapan membeku keras seperti batu, tetapi tongkat pemakan jiwa itu tumpul dan tanpa ujung tajam, untuk beberapa alasan, alam yang dibentuk oleh kekuatan jahat yang kuat, tidak berdaya melawannya, ditikam oleh jiwa yang melahap tongkat seperti bambu hancur. Akhirnya, seseorang dengan marah mendengus ringan, kegelapan langsung menyebar, sesosok terbang keluar satu zang, menghindari kekuatan jahat yang melahap jiwa yang tak terhentikan. Tepat pada saat itu, sosok Xiao Fan seperti bayangan menempel, sosok misterius itu diselimuti kegelapan, tanpa panik, lagi-lagi mengulurkan tangan, kali ini 5 jari bergabung, membentuk kepalan halus, memukul Xiao Fan. Wajah Xiao Fan malah berubah sedikit, sosoknya berhenti, mengerutkan kening, kemerahan di matanya segera menghilang, bahkan tongkat yang melahap jiwa pun menghilang dari tangannya. Baru saja dia membuka tangannya, kedua tangannya terangkat, bertemu dengan kepalan halus yang tampak biasa ini, perlahan-lahan turun ke udara, bermartabat seperti gunung, ringan namun seperti air yang mengalir. Saat berikutnya, cahaya jernih lembut melayang, di antara lengannya, di udara, pola Taiji perlahan muncul. Jalan Taiji Xuan King. Tinju itu mengenai, mendarat tepat di tengah, itu benar-benar perlahan tenggelam, membuat lubang di gambar. Xiao Fan menjadi sedikit pucat, hampir pada saat itu, napasnya juga berhenti. Tapi saat berikutnya,
Diagram Taiji itu perlahan-lahan berputar, dan tinju di dalamnya meskipun kencang, tetapi tidak pecah. Sebaliknya, dengan meningkatnya kecepatan rotasi, kekuatan jahat yang sangat besar dalam keheningan itu, oleh kekuatan fleksibel cara sejati tertinggi Tao ini, sedikit-sedikit demi sedikit larut. Diagram berputar lebih cepat dan lebih cepat, bahkan tangan mulai bergetar. Sosok misterius itu kembali mendengus, tetapi kali ini membawa sedikit rasa sakit. Ternyata kekuatan Taiji Xuan Qingwei tidak sepele. Sebuah lolongan rendah, diagram tersebar, dan tangan yang indah itu juga kembali ke kegelapan, seolah-olah itu damai. Tiba-tiba Xiao Fan melompat, kegelapan yang dalam sepertinya tidak dapat menghentikannya sama sekali. Seolah-olah itu adalah kegelapan, dia memiliki sepasang mata yang tersembunyi di dalam hatinya, perlahan-lahan menatap jalan dengan jelas. Pria misterius dalam kegelapan itu mundur, sosoknya terbang cepat, Xiao Fan mengejar tanpa henti. Dua orang di gua kuno ini, di kegelapan terdalam itu, malah terbang lebih cepat dan lebih cepat, berubah menjadi dua kilat cepat di kegelapan, melintas melewati sudut terdalam gua. Penerbangan ini, tampak tak berujung. Kegelapan seperti binatang buas mengacungkan cakarnya dan memamerkan taringnya dan kemudian dalam sekejap jatuh di belakang, dan bahkan lebih jauh lagi, banyak kegelapan tak dikenal menunggu. Angin kencang menyerang wajah seperti pisau, pada saat percikan batu api itu, siapa yang akan Anda pikirkan? Mengejar itu seperti hidup, tidak pernah berakhir, hanya saja sampai nanti, tidak tahu apakah Anda tersesat, atau lupa niat awal Anda. Tanpa mengetahui berapa lama waktu telah berlalu, tanpa mengetahui berapa lama perjalanannya, hanya mengetahui jalan perlahan menuju ke bawah, seolah-olah sudah mencapai jauh ke dalam bumi, dan keheningan di belakang, Jin Pinger telah lama terguncang, tidak tahu di mana. Sosok misterius itu tiba-tiba berhenti, berbalik, menghadap ke arah mereka datang. Xiao Fan segera menyadari ini, juga berhenti. Dalam kegelapan, keduanya saling berhadapan, tidak berbicara. Setelah beberapa saat, sinar hijau gelap Xiao Fan kembali menyala, menerangi sekeliling, hanya saja kegelapan di depan, cahaya itu sepertinya tidak dapat mencapainya. Sosok misterius itu tiba-tiba berkata, kekuatan luar biasa. Suara itu lembut dan menyenangkan, meskipun kata-kata singkat, tetapi untuk beberapa alasan, membuat seseorang merasakan perasaan tergerak yang aneh. Xiao Fan menyaksikan kegelapan itu, wajahnya tenang, suaranya juga, tidak tampak seolah-olah dia telah mengalami pertempuran yang mengejutkan dengan orang itu, berkata, kamu lebih menyanjung. Suara wanita itu dengan dingin tertawa, berkata, keterampilan pertempuran barusan, Anda dalam sekejap, menggunakan cara yang benar sekte jahat, Kuil Tianyin, kekuatan Buddha kebijaksanaan Brahman Agung dan sekte King Yun Taiji Xuan King cara tahu yang benar, tiga sekte kekuatan tertinggi sesuai dengan situasi, mengubahnya tanpa ragu sedikit pun, dapat dilihat bahwa Anda telah mencapai penguasaan melalui studi yang komprehensif. Dan kultivasi tiga sekte tidak sedikit, hanya saja kultivasi Taiji Xuan King Wei, sangat kuat, saya khawatir orang tua Daoxuan lainnya, di sekte King Yun, tidak ada yang bisa menandingi Anda. Petik 2. Dia perlahan berhenti, lalu mengucapkan setiap kata, kultivasi Anda, mengapa itu meningkat pesat? Xiao Fan tidak berbicara, melihat bola kegelapan itu, tiba-tiba tertawa, perlahan berkata, mengapa, pelatihan saya sangat sukses, Anda merasa sangat aneh. Dalam bayangan kegelapan, tiba-tiba seorang, Sisi, yang familiar menangis. Saat berikutnya, sesosok berlari keluar, melihatnya dengan cermat, bulu abu-abu, ekor panjang, itu adalah Ash. Itu menyeringai, menggaruk kepalanya, melompat beberapa kali di tanah, kembali ke Xiao Fan, sekali lagi berlari ke atas bahunya, dan duduk, ekornya masih berayun di belakangnya. Wanita dalam kegelapan tidak berbicara, menjadi diam. Xiao Fan menyaksikan kegelapan itu, perasaan perlahan muncul di matanya, suaranya tampak berubah lembut, tersenyum dan berkata, itu kamu kan? Aku benar-benar tidak menyangka, bertemu denganmu di sini. Sosok wanita yang tersembunyi itu tiba-tiba, sebuah suara, berkata, kamu masih ingat aku, bukankah kamu sudah memiliki wanita yang sangat menawan di sampingmu? Xiao Fan terkejut, entah bagaimana merasa malu, tertawa pahit, berkata, omong kosong apa yang kamu katakan? Wanita itu jelas merasa kesal, dengan dingin berkata, melakukannya, tidakkah kamu takut mengecewakan orang yang masih berbaring di ranjang sedingin es itu? Xiao Fan menggelengkan kepalanya berkata, kamu salah paham, aku tidak tahu tempat ini, kepala sekte Raja Hantu yang memerintahkannya untuk memimpin. Dia berhenti, dengan samar berkata, pria macam apa aku ini, seolah-olah kamu tidak tahu.
Wanita itu mendengus, tetapi dia tampaknya tidak marah lagi, berkata, bagaimana saya tahu orang seperti apa Anda, saya hanya tahu tidak pernah ada pria yang baik. Xiao Fan mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya sedikit, tertawa pahit dan tidak menjawab. Kegelapan perlahan menyebar, di bawah penerangan sinar hijau gelap Xiao Fan, sesosok perlahan muncul. Ash, zizi, menyeringai pada sosok itu, terlihat sangat intim. Dalam cahaya redup, wanita itu sangat cantik, sangat menyenangkan, jika dia bukan rubah langit berekor 9 Xiao Bai yang telah lama hilang, siapa itu?